Bab 861 Kehidupan di Anak Sungai Jerman. Di dalam istana Windsor, dua pria duduk berhadapan. Keduanya mengenakan seragam militer berhias khas bangsawan Jerman. Salah satu pria ini tak lain adalah sang kaisar sendiri, yang berbicara dengan nada ramah kepada pria yang duduk di seberangnya. Jadi, bagaimana keadaan terkini di kerajaan Inggris? Aku menunjukmu sebagai pengurusku karena suatu alasan. Kuharap kau mampu menyelamatkan situasi di sini, seperti yang telah dilakukan oleh pengurus-pengurusku yang lain. Bangsawan Jerman yang sedang menikmati kopi bersama kaisar bernama Bernd von Zimmern. Ia adalah seorang bangsawan sejak lahir, dan memiliki bakat yang menjanjikan dalam mengelola urusan negara. Berengar telah memilihnya untuk mengurus Inggris dan membantunya beradaptasi dengan era baru. Pria itu tersenyum penuh percaya diri saat menceritakan pencapaiannya selama 2 tahun terakhir. Sejak Inggris menyerah kepada Reich, saya telah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi di negara ini. Seperti yang Anda ketahui, banyak pemuda Inggris gugur dalam perang, hanya menyisakan sedikit yang bisa bekerja di ladang. Bantuan dari tanah air sangat penting dalam mencegah kelaparan yang meluas di seluruh negeri. Saya merasa kasihan kepada para bajingan Prancis itu, karena mereka telah dikecualikan dari jaringan dukungan Jerman yang telah Anda bangun demi para pembayar pajak Anda. Setelah krisis pangan teratasi, saya menempatkan sisa pemuda Inggris untuk bekerja di ladang. Lagi pula, rakyat Inggris tidak bisa hidup hanya dengan belas kasihan Jerman. Mereka menggunakan praktik pertanian yang Anda ajarkan sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pangan asing. Tentu saja, mereka sepenuhnya bergantung pada impor pupuk Jerman, tetapi sistem 4 ladang, beserta pipa irigasi dan mesin bertenaga hewan yang telah Anda jual ke Inggris, telah berperan penting dalam mengatasi masalah pertanian mereka. Dalam 10 tahun ke depan, saya perkirakan akan terjadi lonjakan surplus pangan di Inggris. Masalah terbesar yang dihadapi Inggris adalah kekurangan pemuda. Mereka yang selamat dari perang telah menikahi perempuan muda, namun rasio laki-laki dan perempuan sangat tidak seimbang. Hal ini menyebabkan masalah di mana sebagian besar perempuan tidak memiliki suami yang layak. Saya kira ini berarti banyak dari perempuan ini akan pergi ke Reich untuk mencari suami. Tapi apa kebijakan Anda tentang hal itu? Berengar menyesap kopi di cangkirnya sebelum menjawab pertanyaan ini dengan seringai di wajahnya. Bangsa Anglo-Sakson memiliki warisan yang sama dengan kita. Warisan yang belum ternoda oleh pengaruh asing. Seperti bangsa Nord, mereka praktis adalah sepupu kita dari perspektif etnis dan budaya. Jika Anda memiliki banyak perempuan muda yang dapat melahirkan anak, maka saya dapat mengurangi pembatasan imigrasi bagi mereka, serta undang-undang yang berkaitan dengan kewarganegaraan bagi keturunan mereka. Selama mereka menikah dengan pria Jerman dan berintegrasi dengan budaya kita, saya akan mengizinkan para perempuan muda ini memasuki tanah kita. Apalagi yang Anda permasalahkan? Bernd mendesah saat mendengar pertanyaan ini sebelum menjelaskan masalah terbesar berikutnya. Itulah kaum bangsawan terkutuk. Mereka masih orang Prancis sejati dan menolak beradaptasi dengan gaya hidup Anglo-Sakson. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka. Menanggapi hal ini, Berengar hanya mengejek sebelum memberikan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Solusi untuk masalah ini sederhana, tangkap mereka, singkirkan mereka, dan gantikan mereka dengan rakyat jelata yang berbakat. Prancis akan kehilangan pengaruhnya atas Inggris dengan cara apapun. Aku tidak akan membiarkan orang-orang Anglo-Sakson diromanisasi. Lakukan apapun yang diperlukan, aku sungguh tidak peduli dengan para bangsawan menyedihkan yang telah mendorong kerajaan ini hampir runtuh. Sang pengurus mengangguk menanggapi hal ini. Ia tahu itu solusi paling efektif, tetapi ia tidak ingin menjadi orang yang harus menerapkan kebijakan sekejam itu. Namun, hal itu penting bagi Inggris, sehingga setelah mendengar komentar Berengar, ia tidak lagi keberatan dengan gagasan itu. Ia malah mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Jadi bagaimana kemajuan di anak sungai lainnya? Sang kaisar sekali lagi menyesap cangkirnya sebelum menjawab pertanyaan ini. Hampir sama dengan Inggris. Pertama, mereka harus memulihkan kemampuan mereka untuk memproduksi makanan. Agar pada akhirnya mereka dapat berdiri sendiri sebagai pembayar upeti yang handal. Meskipun saya telah mencegah meluasnya kelaparan dengan memasok negara-negara bagian ini dengan surplus bantuan pangan yang sangat besar, saya menolak membiarkan para pembayar upeti saya sepenuhnya bergantung pada Reich demi kelangsungan hidup mereka. Jika mereka tidak melepaskan diri, dukungan kita, rakyat Jerman, akan terus mengirimkan makanan kepada mereka selama berabad-abad. Sesuatu yang niscaya akan menguras anggaran nasional kita. Oleh karena itu, saya telah mengirimkan teknologi pertanian yang sama seperti yang telah saya berikan kepada Anda kepada semua pengurus saya. Dalam beberapa tahun ke depan, anak-anak sungai saya seharusnya mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bahkan dengan jumlah pemuda yang terbatas. Butuh 1 atau 2 generasi sebelum mereka memiliki populasi yang cukup besar untuk bertransisi dari ladang ke lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, anak-anak sungai saya tetap merupakan masyarakat agraris murni. Namun,
dibandingkan dengan Prancis, mereka hidup dengan sangat makmur. Baron mengangguk setuju. Dari apa yang dikatakan Kaisar, sepertinya para pengurus lainnya mengalami kesulitan yang sama seperti yang dialami Inggris, jadi ia memutuskan untuk mengganti topik sekali lagi. Bagaimana dengan ancaman di timur jauh ini? Apakah ini akan menjadi masalah? Berengar menghabiskan kopinya dan meletakkan cangkirnya di atas meja sambil menyeringai percaya diri. Ia menggelengkan kepala sebelum mengungkapkan pendapatnya tentang hal itu. Dari apa yang saya kumpulkan dari laporan intelijen terkini, Jepang jauh tertinggal dari Reich dalam hal teknologi. Saat pasukan saya siap memulai invasi ke timur, musuh paling-paling hanya akan mampu melukai kita. Namun, mereka sama sekali tidak memiliki sarana untuk memenangkan perang. Anda dapat yakin, kita memiliki supremasi atas lautan dan udara, dan hanya itu yang penting. Inilah fajar era peperangan baru, sahabatku. Siapapun yang harus bertempur, bahkan dengan senjata paling modern sekalipun, melawan musuh yang sepenuhnya menguasai udara, bertempur layaknya orang biadab melawan pasukan Jerman modern, dengan rintangan yang sama, dan peluang keberhasilan yang sama. Kita akan muncul sebagai pemenang, berapapun biayanya. Berengar baru saja memparafrasekan Erwin Rommel, tetapi bagi dunia ini, itu adalah kata-katanya sendiri. Lagi pula, saat itu tahun 1430 dan rubah gurun baru akan lahir beberapa abad lagi. Keyakinan dalam nada bicara Berengar saat ia berbicara tentang betapa pentingnya superioritas udara membuat pelayan Inggris itu mempercayai kata-kata Kaisar. Lagi pula, ia belum salah. Maka, kedua pria itu berbincang selama beberapa jam sebelum Berengar menaiki pesawatnya pulang. Bagi warga biasa, kehidupan di wilayah-wilayah jajahan Jerman lebih baik daripada di bawah pemerintahan penguasa mereka sebelumnya. Meskipun mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan internasional mereka sendiri, kekayaan dan kemewahan yang mereka nikmati di tanah mereka sebagai akibat dari ketundukan mereka kepada Reich sepadan dengan harganya. Bab 862 Kuliah Tamu tentang Supremasi Udara. Hampir setahun telah berlalu sejak Pangeran Hans von Kufstein pertama kali memasuki Akademi Perang Udara di ibu kota Kekaisaran Jerman. Meskipun ia tidak jauh dari rumahnya, ia tidak diizinkan mengunjungi keluarganya kecuali di akhir pekan. Bahkan saat itu pun, ia membutuhkan izin tertulis untuk melakukannya. Meskipun ia seorang pangeran kekaisaran, ia tetaplah seorang kadet. Kenyataannya, Hans jarang mengunjungi rumahnya, seolah-olah ingin menjauh dari tunangannya yang paling menyebalkan. Alih-alih, ia menghabiskan sebagian besar hari kerjanya di kampus bersama seorang perempuan muda cantik yang tampaknya memiliki minat yang sama terhadap kegiatan intelektual. Sementara itu, akhir pekannya dihabiskan untuk sekolah penerbangan. Saat ini, duo dinamis itu duduk berhadapan di kafetaria. Meskipun mejanya besar, hanya mereka berdua yang duduk, karena status bangsawan mereka yang tinggi menjadi penghalang bagi kebanyakan kadet lainnya. Meskipun Anne awalnya populer di kalangan anak laki-laki di akademi, begitu ia mulai menunjukkan minat pada pangeran pertama, mereka langsung menyerah. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan anak laki-laki yang kemungkinan besar akan menjadi kaisar berikutnya? Putri muda Bavaria itu tersenyum manis saat bertanya mengapa Hans mendaftar di akademi militer. Tahukah kamu, kita sudah saling kenal hampir setahun, dan kamu masih belum memberitahuku apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dengan karir militermu. Coba ku tebak, kamu ingin menjadi pilot. Hans tersenyum, alih-alih memasang wajah tabah seperti biasanya. Ia tampak sangat ramah terhadap gadis ini, sampai-sampai ia lengah menghadapinya. Ia mengangguk setuju sebelum menyampaikan pandangannya. Saya tidak hanya ingin menjadi pilot, saya ingin menjadi pilot pesawat tempur. Saya ingin menerbangkan Tas-152 ke medan perang dan mencegat musuh di udara. Menanggapi hal ini, Anne mencibir. Gagasan bahwa negara lain memiliki akses ke pesawat sungguh tidak masuk akal, dan karena itu, ia segera mencap pangeran muda itu sebagai seorang idealis. Siapa yang kau harapkan untuk melawan Jerman lainnya? Tidak ada negara di planet ini yang memiliki akses ke pesawat selain Reich. Lagi pula, pesawat-pesawat itu dirancang untuk memberikan dukungan udara. Bagaimana kau bisa melawan pesawat lain di langit? Hans tersenyum puas sebagai seorang pangeran kekaisaran yang sudah menjalani pelatihan pilot di pesawat latih R-96. Ia tahu beberapa hal tentang jenis-jenis pesawat yang digunakan Luftwaffe. Ia juga tahu cukup banyak tentang kemampuan militer Jepang saat ini. Meskipun merupakan rahasia militer yang dijaga ketat, Hans punya caranya sendiri untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan itu melalui ibunya. Karena itu, anak laki-laki itu tersenyum angkuh saat ia menegur gadis itu atas ketidaktahuannya dengan pernyataan yang samar. Andai kau tahu. Sebelum gadis itu sempat mempertanyakan perkataan Hans, bel berbunyi, menandakan mereka berdua harus kembali ke kelas. Mereka meletakkan nampan makan siang mereka di tempat yang tepat sebelum kembali ke kelas, tempat kedua kadet itu duduk. Anehnya, sesosok tubuh memasuki ruangan bersama instruktur mereka. Ketika Hans melihat pria ini, ia langsung memalingkan muka karena malu. Sementara itu,
N menatap wajah tampannya dengan raut wajah gembira, seolah baru pertama kali bertemu idolanya. Seluruh kelas tercengang ketika Kaisar mengambil papan tulis dan menuliskan namanya sambil memperkenalkan diri. Nama saya Brenger von Kufstein, meskipun saya yakin Anda semua sudah mengetahuinya. Hari ini Profesor Anda meminta saya untuk memberikan kuliah tentang pentingnya superioritas udara di medan perang modern. Meskipun saya mungkin orang pertama yang terbang di dunia ini, ada banyak orang di antara jajaran Luftwaffe yang lebih cocok untuk tugas memberi kuliah kepada kalian semua, namun saya akan melaksanakan pelajaran ini dengan kemampuan terbaik saya. Saya yakin Anda semua setidaknya telah diinstruksikan dengan benar tentang pentingnya superioritas udara di medan perang modern, tetapi izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa itu supremasi udara? Kelas tetap hening. Mungkin mereka terlalu terkejut karena Kaisar mengajar mereka secara langsung, atau mungkin mereka memang tidak tahu jawabannya, membuat Brenger terkekeh sebelum melanjutkan. Ada. Jangan malu-malu, kalau salah satu dari kalian tidak menjawab, aku terpaksa memanggil kalian. Akhirnya, N tersadar dari keterkejutannya dan mengangkat tangannya sebelum orang lain bisa melakukannya. Tuan, jika superioritas udara adalah tindakan memiliki keunggulan dalam perang udara, supremasi udara adalah konsep memiliki dominasi penuh dan total atas langit di medan perang. Brenger menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajah tampannya sebelum menanggapi pernyataan ini. Langsung dari buku teks. Luar biasa, tapi apakah Anda mengerti mengapa supremasi udara begitu penting, bukan hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam peperangan secara umum? Mendengar hal itu, senyum bangga N goyah, karena ia menyadari pelajaran seperti itu belum pernah diberikan kepada mereka. Ia mulai tergagap saat mencoba memikirkan alasan yang berbeda, tetapi sebelum ia dapat menjawab, Brenger mengangkat tangannya dan memotongnya sebelum memulai ceramahnya sekali lagi. Supremasi udara adalah perbedaan antara perang yang berlangsung 12 jam, dan perang yang berlangsung 12 tahun. Jika suatu negara memegang kendali penuh dan total atas langit, maka mereka telah secara efektif memenangkan perang. Hanya masalah waktu sebelum musuh dikalahkan. Di dunia tanpa penerbangan, artileri adalah raja medan perang. Bahkan dengan diperkenalkannya kendaraan lapis baja, artileri masih merupakan komponen paling krusial di medan perang untuk meraih kemenangan. Namun, ketika Anda dapat mengebom batalion artileri dari langit tanpa hukuman, senjata perang sekuat itu menjadi tidak berguna. Tanpa ditantang di udara, suatu negara dapat mengganggu operasi berbasis daratan, menghancurkan seluruh divisi lapis baja, mendaratkan pasukan jauh di belakang garis musuh, beserta perbekalan untuk pasukan tersebut, dan mereka bahkan dapat menyerang dan melindungi garis pantai mereka terhadap angkatan laut musuh tanpa memerlukan kapal. Bayangkan, kita terlibat dalam peperangan dengan negara yang sama sekali tidak memiliki kemampuan berbasis udara. Intinya, negara manapun di belahan dunia lain saat ini. Mengapa repot-repot mengirim pasukan darat untuk bergerak menuju ibu kota musuh dalam kampanye yang sengit, padahal kita bisa dengan mudah menerjunkan satu batalion pasukan terjun payung ke istana musuh dari atas. Kita sekarang memiliki sarana untuk mengakhiri perang dalam waktu setengah hari. Itulah supremasi udara. Kalian semua akan lulus dari akademi ini suatu hari nanti, dan bergabung dengan Luftwaffe. Beberapa dari kalian akan menjadi pilot, yang lain akan bekerja di balik layar. Apapun pilihan kalian, tujuan kalian sebagai anggota Angkatan Udara Jerman adalah meraih dominasi penuh dan total di udara. Jika kita menguasai langit, maka kita menguasai medan perang, dan kemenangan hanyalah masalah waktu. Ayah kalian bertempur di darat, melawan musuh yang kemampuan teknologinya jauh di bawah mereka. Kalian berbeda. Generasi kalian akan berperang melawan musuh yang hampir setara, yang saya yakin akan mampu memproduksi pesawat dalam beberapa tahun mendatang. Tujuan kalian adalah mendominasi langit dan meraih supremasi udara, agar pasukan darat kita dapat bergerak maju tanpa takut bom jatuh menimpa mereka. Jadi, bisa dibilang, kalian semua telah memutuskan untuk bergabung dengan cabang ini. Itu akan sangat krusial dalam meraih kemenangan atas Kekaisaran Jepang ketika tiba saatnya kita berperang satu sama lain. Sebagai penutup kuliah saya akan mengatakan ini. Pertempuran di darat ke depannya akan didahului oleh pertempuran di udara. Ini akan menentukan kontestan mana yang harus menanggung kerugian operasional dan taktis, dan dipaksa untuk mengadopsi solusi kompromi selama pertempuran. Sekali lagi, Brenger menyalurkan semangat Marsekal Lapangan Erwin Rommel dari masa lalunya, saat ia menutup kuliah dengan kutipan dari Rubah Gurun. Kata-kata yang diucapkan Brenger menginspirasi kelas. Baik N maupun Hans menanggapi kuliahnya dengan serius dan menuliskannya untuk referensi di masa mendatang. Meskipun Hans sedikit menyadari betapa pentingnya superioritas udara, bagaimanapun juga, ia telah berlatih penerbangan selama setahun. Ia tidak sepenuhnya memahami betapa pentingnya hal itu bagi keberhasilan dalam perang. Ketika ia memikirkan konsep supremasi udara, yang masih asing bagi dunia di mana hanya satu negara yang memiliki kemampuan untuk menggunakan pesawat terbang, ia menyadari bahwa pengetahuan ini pasti berasal dari kehidupan masa lalu ayahnya. Lagi pula,
Hans adalah satu-satunya anak berengar yang mengetahui rahasia terbesar pria itu. Karena itu, ia memastikan untuk menanamkan ceramah ini dalam benaknya, karena kata-kata ini bukan diucapkan oleh seorang jenderal yang berpikiran maju, melainkan oleh seorang pria yang pernah terlibat dalam konflik di masa depan. Bab 863 Dewan Istri. Para istri berengar berkumpul di ruang pertemuan besar di Istana Kekaisaran, masing-masing mendekap bayi yang baru lahir di dada mereka sambil bercerita tentang suami mereka, dan perselingkuhan terbarunya. Linde memimpin percakapan, meyakinkan para wanita bahwa itu idenya, agar mereka tidak menyalahkan suami mereka atas perselingkuhannya. Seorang bayi laki-laki berambut merah dan bermata biru bernama Bruno von Kufstein sedang menyusu di puting susu Linde saat ia mulai berbicara. Meskipun jumlahnya tidak mungkin, semua anak Linde memiliki variasi rambut merah yang sama. Variasi ini telah menjadi simbol bagi anak-anak berengar yang memiliki garis keturunan Linde sebagai seorang Habsburg. Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas sesuatu yang penting. Harus kuakui, aku sudah menyimpan rahasia ini dari kalian semua selama beberapa waktu. Namun, aku akan mengatakan bahwa aku melakukannya demi menjaga keutuhan keluarga kita, tetapi aku khawatir kalian semua akan mengetahuinya cepat atau lambat, dan menyalahkan Berengar atas tindakannya. Berengar telah menjadi ayah dari 2 anak haram. Yah, selain anak-anak Henrietta, tanpa bermaksud menyinggung. Tentu saja, dia melakukannya atas desakanku agar dia menyebarkan benihnya di antara para putri di dunia, memastikan bahwa garis keturunannya pada akhirnya akan menguasai bumi. Salah satu anak ini bersama seorang wanita yang mungkin beberapa dari Anda kenal. Putri Aztec, Telexictli. Saya jamin hubungan mereka tak lebih dari teman tapi saling menguntungkan, jadi Anda tak perlu khawatir hatinya akan tersakiti. Yang satunya lagi dengan Putri Majapahit, yang lebih merupakan ketertarikan sesaat daripada yang lain. Meskipun aku tidak ragu dia akan tidur dengan wanita itu saat mengunjungi kerajaan keluarganya, aku tahu pasti bahwa dia tidak merasakan apapun selain ketertarikan fisik padanya. Reaksi di wajah para istri dan kekasih Berengar tidak seperti yang diharapkan Linde. Ekspresi mereka tampak menerima dan memahami saat mereka mengangguk. Linde hendak bertanya apakah ia berhalusinasi sebelum Henrietta angkat bicara dan membenarkan kecurigaannya. Kurasa cepat atau lambat adikku akan menemukan wanita lain yang ingin ia puaskan. Dia bukan pria yang bisa mengendalikan hasratnya. Sejujurnya, aku menyalahkan aspek karakternya itu pada inkarnasi sebelumnya. Dari cerita yang ia ceritakan, sepertinya ia masih perawan yang sangat getir ketika meninggal. Ia mungkin memanfaatkan ketampanan, kekayaan, dan kekuasaannya di dunia ini untuk tidur dengan sebanyak mungkin wanita cantik demi mengisi kekosongan di hatinya. Aku sudah tahu kalau aku hanyalah seorang simpanan, seseorang yang seharusnya tidak berhak duduk di dewan ini. Tapi aku sungguh tidak peduli jika kakak laki-lakiku berselingkuh, asalkan dia tidak jatuh cinta pada perempuan lain. Di pelukan para putri, ada seorang gadis muda yang tampak seperti Henrietta versi bayi, meskipun matanya sebiru mata Berengar. Gadis ini bernama Heidi dan merupakan putri perempuan itu. Adela tersenyum dan meraih tangan Henrietta, meyakinkannya bahwa dia punya hak untuk duduk dan berbicara dengan mereka semua tentang urusan rumah tangga. Kau mungkin tidak menikah secara sah dengan Berengar, tapi kau adalah bagian dari keluarga ini. Sesuatu yang tidak bisa dikatakan untuk bundik-bundiknya yang lain. Kurasa aku mewakili kita semua ketika aku mengatakan bahwa aku menganggapmu sebagai salah satu saudariku tercinta. Soal perselingkuhan Berengar, harus kuakui aku sudah menerima kenyataan bahwa suamiku punya harem. Sejujurnya, apa bedanya punya 4 istri, dan punya 4 istri plus beberapa selir? Lagi pula, kalian semua perlu ingat bahwa Berengar diizinkan punya 5 istri sesuai hukum yang berlaku di Reich. Dan kau tahu dia akan memanfaatkan itu. Kurasa kita seharusnya bersyukur bahwa ini hanya beberapa kali kencan singkat, dan bukan istri baru yang akan menimbulkan drama yang tak perlu. Meskipun kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Mungkin suatu hari nanti dia akan menemukan wanita lain yang benar-benar dicintainya. Di dada Adela, seorang gadis berambut pirang dan bermata biru bernama Irene mendekapnya. Seperti kebanyakan anak Berengar lainnya, matanya tampak berbinar cerdas meskipun usianya masih muda. Honoria adalah orang berikutnya yang berbicara, membuat Linde terkejut ketika mendengar kata-kata yang diucapkan para putri Bizantium. Ada seorang bayi laki-laki berambut pirang kotor, dan mata zamrud mencengkeram dadanya, bernama Konstantinus. Saya setuju dengan Adela dan Henrietta. Saya sudah berbagi pria itu dengan kalian semua, dan saya tahu saya harus melakukannya sejak pertama kali bertemu dengannya. Kalau dia suka tidur dengan banyak pria, ya sudahlah. Asal dia pulang ke rumah, saya tidak terlalu peduli. Soal istri kelimanya, agak rumit. Selain Linde, semua pernikahan kami berawal dari politik. Misalnya, Berengar menikahi saya agar ia bisa mendapatkan tanah yang dibutuhkan untuk membangun Kaiserspass. Ia menikahi Yasmin agar ia bisa mendapatkan akses ke Selat Gibraltar.
Kita semua tahu alasan Berengar setuju menikahi Adela adalah agar ayahnya bisa melindunginya dari murka Lothar. Tapi kalau dipikir-pikir, tak ada bangsa tersisa di bumi ini yang bisa menawarkan Berengar sesuatu yang belum dimilikinya. Jadi, bukankah ia akan menikahi istri kelimanya demi cinta? Atau mungkin ia akan menikahi permaisuri Itami Ryo dari Jepang ini, sebagai cara untuk mempertahankan kendali atas kerajaannya setelah kita mengalahkan mereka dalam perang yang akan datang. Kudengar ia memang wanita cantik yang langka. Yasmin akhirnya angkat bicara sambil menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan klaim tersebut sebelum mengungkapkan pandangannya tentang masalah tersebut. Saya lebih suka suami saya menikahi permaisuri Jepang ini karena alasan politik daripada menikahi wanita lain karena ia mencintainya. Sama seperti kalian semua, saya menghargai hubungan saya dengan Berengar, dan meskipun ia mencintai kami semua, saya tahu dalam hati bahwa ia mencintai salah satu dari kami lebih dari yang lain. Sejujurnya, saya takut melihat apa yang terjadi jika istri terakhirnya harus bersaing untuk mendapatkan kasih sayang dengan wanita cantik yang mengerikan itu. Semua mata tertuju pada Linde, yang memasang ekspresi angkuh di bibir indahnya. Meskipun tampak tenang dan percaya diri, gagasan bahwa seorang pelacur bisa menggantikannya sebagai istri nomor satu Berengar sungguh membangkitkan amarah wanita cantik berambut merah itu di lubuk hatinya. Dari raut wajah para perempuan lain, mereka bisa dengan mudah menebak pikiran-pikiran gelap dan bengkok apa yang sedang berkecamuk di benak Linde saat itu. Maka, Henrietta mulai mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain. Ngomong-ngomong, kalian mau punya anak berapa? Aku tahu, aku mau setidaknya 5. Para perempuan itu saling memandang dengan ekspresi rumit, memikirkan cara terbaik untuk mendekati topik tersebut. Namun, Yasmin menatap lantai dengan lesu. Usianya kini pertengahan 30-an, dan kemungkinannya untuk melahirkan anak sehat lagi semakin kecil setiap harinya. Ia hanya bisa mengakui takdirnya dengan lantang. Aku cukup yakin Ayan kecil ini akan menjadi anak terakhirku. Benar kan, sayangku? Di dada Yasmin yang besar, mendekap seorang anak laki-laki berambut coklat dan bermata biru bernama Ayan. Meskipun anak laki-laki itu tampak seperti perpaduan sempurna antara ibu dan ayahnya, ia memiliki kulit yang jauh lebih terang daripada saudara-saudaranya. Gadis-gadis lain di harem Berengar menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa cepat atau lambat, mereka akan berakhir seperti Yasmin. Tidak mampu memiliki anak lagi. Hal ini memicu hasrat yang kuat dalam diri beberapa perempuan muda untuk mungkin memanfaatkan masa muda mereka. Sedangkan Linde, ia menggigit bibir bawahnya dengan kesal. Ia baru saja menginjak usia 30, dan tahu bahwa beberapa tahun lagi, ia akan seperti Yasmin. Akhirnya, keheningan menyelimuti ruangan itu untuk beberapa saat berikutnya. Akhirnya, Linde mendesah sebelum mengumumkan penutupan pertemuan singkat mereka. Dengan catatan yang menyedihkan ini, dengan ini saya mengakhiri pertemuan ke-7 Dewan Istri. Kalian semua diberhentikan. Setelah mengatakan ini, masing-masing perempuan berdiri dari tempat duduk mereka dan saling berpelukan sebelum meninggalkan ruang rapat. Kata-kata Yasmin membuat Linde banyak berpikir tentang siapa yang akan menjadi istri kelima Berengar. Mungkin ia harus turun tangan agar pria itu tidak menikahi perempuan lain hanya karena cinta. Jauh di lubuk hatinya, Linde tahu bahwa ia bisa menoleransi wanita manapun di dekat suaminya, tetapi hanya jika pria itu benar-benar mencintainya. Jika seorang wanita menggantikannya sebagai istri tercinta Berengar, ia mungkin akan kehilangan akal sehatnya. Maka, Linde pun terdiam di kamarnya sejenak, menatap keluar jendela dalam diam, sementara putra bungsunya mendekap erat di dadanya. Bab 864 Kerajaan Majapahit bersiap maju. Putri Anggraini duduk di dalam istana Majapahit. Di satu tangan memegang koran Jerman berhuruf Jawa. Di tangan lainnya, secangkir teh. Koran ini berisi informasi intelijen terbaru yang diperoleh dari agen Joseon dan para pengkhianat Jepang yang telah melarikan diri ke tempat aman di bagian utara semenanjung Korea. Setibanya di Pyongyang, agen Joseon menyerahkan negatif-negatif tersebut kepada Jerman, yang segera mengirimkannya kembali ke Reich agar dapat diproses menjadi foto-foto yang layak dan digunakan dalam propaganda. Atas permintaan Anggraini, Berengar memerintahkan agar propaganda tersebut diterjemahkan ke dalam aksara Jawa, dan dikirimkan ke kerajaan Majapahit agar rakyatnya menyadari ancaman yang ada di timur. Raja Majapahit duduk di hadapan putrinya, yang kini tampak sedang hamil, dengan sedikit amarah di matanya. Meskipun ia telah mengizinkan putrinya untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memaksa Jerman membayar pajak, putrinya justru pulang dengan berita bahwa Jerman akan mengambil alih wilayah yang kelak akan dikenal sebagai Singapura. Meskipun hampir 6 bulan telah berlalu sejak Putri Majapahit pertama kali kembali dari kunjungan diplomatiknya dengan anak seorang raja asing di dalam kandungannya, Raja Suratman belum memaafkan putrinya yang bandel atas perselingkuhannya atau pengkhianatan yang dirasakannya. Ia hanya bisa melotot ke arah perempuan itu yang tampak menikmati sarapan paginya. Hal ini akhirnya membuat Anggraini menegur ayahnya atas sikap permusuhannya. Ayah, apa yang sudah terjadi ya sudahlah. Aku sedang mengandung anak Berengar, dan suamiku sepertinya tidak peduli sedikit pun.
Kalau bukan karena desakanmu, aku tidak akan pernah menikahi si gendut itu sejak awal. Lagi pula, meskipun kita mungkin kehilangan sebagian tanah, apa yang telah kita peroleh dalam 6 bulan ini sungguh tak terkira. Suratman mengerang ketika mendengar kata-kata itu keluar dari bibir putrinya. Dalam hati, ia harus mengakui kemewahan yang diberikan Reih merupakan bonus yang menyenangkan. Namun, Raja Majapahit tidak dapat melupakan kenyataan bahwa orang asing ini telah menodai pernikahan putrinya dan menghamilinya. Karena itu, ia segera menyuarakan ketidakpuasannya. Puff, itu cuma kemewahan yang remeh, nggak lebih. Rakyat kita nggak butuh itu untuk bertahan hidup. Ketika sang raja mengucapkan hal itu, Anggraini menatapnya seolah-olah dia seorang idiot, sebelum menepis perkataannya dengan beberapa kebenaran pahit. Ayah, jangan munafik. Anda benar-benar mengenakan setelan jas yang dibeli dari Reih. Anda bahkan pergi ke Kustein untuk menjahitkannya sendiri agar pas dengan tubuh Anda. Perlukah saya sebutkan fakta bahwa Anda bahkan sampai membuat sendiri tanda jasa agar Anda bisa memukau diri dengan penghargaan bergengsi seperti yang dikenakan para perwira Jerman? Kata-kata ini mengejutkan pria itu. Ia tidak menyangka putrinya akan berbicara begitu blak-blakan. Namun, wanita itu tampak tidak menyesal telah menunjukkan hal yang sudah jelas, dan malah menyesap tehnya lagi sambil membaca koran. Ekspresi tenang di wajah cantik putrinya ini membuat Suratman mengalihkan pembicaraan. Bagaimana upaya Jerman untuk menyelesaikan Selat Malaka? Saya tahu Anda berhubungan dengan mereka. Anggraini mendongak dari korannya dengan senyum percaya diri di wajahnya sebelum meletakkan cangkir tehnya dan menjelaskan kepada ayahnya apa yang seharusnya sudah dia ketahui. Sudah 6 bulan sejak Jerman tiba dan mulai membangun pangkalan militer di wilayah tersebut. Mereka menyebutnya Singapura, jangan tanya kenapa. Ngomong-ngomong, dari yang saya dengar, semuanya hampir selesai. Dalam setengah tahun lagi, akan ada 30.000 tentara Jerman yang ditempatkan secara permanen di pangkalan Angkatan Laut di Singapura, dan 10.000 lainnya di pangkalan udara yang terhubung. Jerman tampaknya tidak berniat menyerang tanah kami dan mencuri sumber daya kami. Mereka hanya khawatir dengan ancaman yang semakin besar, yaitu Jepang. Sesuatu yang seharusnya lebih Anda khawatirkan. Katakan padaku, ayah, bagaimana pelatihan tentara kita? Raja Majapahit menatap mata gelap putrinya, dan tahu bahwa putrinya sedang mengujinya. Jelas, putrinya tahu tentang situasi terkini. Kerajaan Majapahit bukanlah monarki terpusat seperti Reih. Sebagian besar wilayahnya merupakan negara-negara bawahan. Karena itu, ia harus meminta agar para pemuda diambil dari desa-desa untuk bertugas di tentara raja, sebuah gagasan yang tidak populer di kalangan rakyatnya. Meski begitu, pasukan Jagkomando Jerman yang dikirim ke daerah itu bekerja keras melatih para wajib militer Majapahit dalam penggunaan senapan bolt action G25, artileri 7,5 cm FK25, dan senapan mesin statis MG25. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan saksama, pria itu mendesah berat sebelum mengungkapkan pendapatnya tentang hal itu. Sejujurnya, semuanya berjalan lebih baik dari yang kukira. Meskipun aku sedih karena harus berpihak pada Jerman, terutama setelah kaisar mereka memaksamu mengandung anaknya. Sebelum pria itu dapat melanjutkan, Anggraini mengerutkan kening sambil menyela penilaian ayahnya tentang angkatan bersenjatanya. Dia tidak memaksaku. Sudah kukatakan ribuan kali, akulah yang memintanya menghamiliku. Kenapa kau harus memfitnahnya begitu? Suratman kembali memelototi putrinya, berusaha keras menahan pikiran-pikiran jahatnya. Namun, ia tak punya cukup mental untuk melakukannya, dan dengan cepat mulai memaki putrinya sendiri. Karena kau telah mencemarkan nama baik dinasti kami dengan perselingkuhanmu. Kau juga telah mencemarkan nama baikku secara pribadi. Aku telah memilihkan suamimu untukmu, namun pada kesempatan pertama kau berselingkuh dengan pria asing, dan mengandung anak dari pria ini. Itu benar-benar salah. Jika kau bukan putriku, aku pasti sudah memenjarakanmu atas kejahatanmu. Putri Majapahit mengerutkan kening sekali lagi saat mendengarkan pidato penuh semangat ayahnya sebelum mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah kamu sudah selesai? Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Suratman mengangguk dalam diam. Meskipun tinjunya masih terkepal penuh amarah, ia tak berani memukul putrinya, betapapun ia ingin melakukannya. Melihat sang raja mulai tenang, Anggraini pun menyampaikan alasannya. Alasan saya selingkuh dari suami saya adalah karena dia bajingan tua yang gemuk, dengan mikropenis, yang tidak pernah menunjukkan minat kepada saya sebagai istri, atau sebagai wanita. Selain bulan madu kami, dia tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sebaliknya, dia menghabiskan sepanjang hari dengan para selirnya, meskipun saya sungguh ragu mereka juga senang padanya. Kau ingin punya cucu, kan? Yah, itu tidak akan terjadi dengan bajingan itu. Jadi, wajar saja ketika aku bertemu pria yang memperlakukanku dengan baik, dan benar-benar tertarik padaku sebagai seorang wanita, aku memintanya untuk memberiku seorang anak. Malah, aku menjadikannya bagian dari negosiasi kita. Aku menolak memberi kaisar sejengkal pun tanah kita sampai dia menghamiliku.
Dan sekarang, kau punya cucu yang dinantikan, dan sekutu yang kuat untuk membantu dinasti kita melawan Kekaisaran Jepang, namun kau terus memperlakukanku seperti sampah. Mungkin sebaiknya aku melarikan diri ke Reich dan meminta Berengar menghentikan dukungannya. Mari kita lihat bagaimana kau menghadapi Jepang nanti. Suratman tercengang oleh respons putrinya. Putrinya belum pernah seberani ini seumur hidupnya untuk menegurnya, setidaknya baru-baru ini. Mungkin hati nurani anak kaisar yang berapi-api di dalam perutnya lah yang membuatnya bertindak begitu lancang. Atau mungkin Anggraini memang selalu begitu, tetapi terlalu takut untuk menunjukkan jati dirinya. Bagaimanapun, Raja Majapahit hanya bisa menundukkan kepala dalam diam dan menerima omelan putrinya seolah-olah ia hanyalah seekor anjing. Ketika si cantik Indonesia menyadari bahwa ayahnya telah dibungkam, ia segera melanjutkan perkataannya sebelumnya dengan menyerahkan koran kepada pria itu. Kalau kau tidak percaya, lihat saja apa yang telah dilakukan Jepang terhadap Kepulauan Ryukyu, dan wilayah jajahan mereka yang lain. Jangan salah, ayah, mereka akan datang untuk kita, mungkin tidak hari ini, dan mungkin tidak besok, tetapi sebentar lagi tentara Jepang akan mendarat di pantai kita, dan kita akan membutuhkan kaisar di pihak kita jika kita ingin bertahan hidup. Raja Majapahit memandangi isi surat kabar itu dan merasa ngeri melihat gambar-gambar yang dilihatnya. Perbudakan, pembunuhan, pemaksaan prostitusi, dan penyiksaan adalah praktik umum di kalangan tentara Jepang terhadap rakyat jelata. Gagasan bahwa kerajaan Majapahit bisa berubah menjadi negara seperti itu langsung membekukan amarah yang ada di hati Suratman. Hal itu membuatnya mendesah depresi sebelum mengembalikan surat kabar itu kepada putrinya. Jika apa yang kau katakan benar, aku akan membatalkan pernikahanmu. Mengenai orang Jerman, meskipun aku tidak setuju dengan hubunganmu dengan kaisar mereka, aku harus mengakui bahwa perdagangan dengan Reich telah menguntungkan kerajaan kita dalam banyak hal. Jadi, aku akan berhenti mempersulitmu. Senyum manis tersungging di bibir Anggraini yang ranum saat ia menganggukkan kepala dalam diam. Setelah 6 bulan bergulat dengan masalah ayahnya, ia akhirnya mencapai kesepakatan dengan pria itu. Mengenai Jepang, ia tidak takut, karena ia tahu pangkalan militer Jerman di Singapura akan memberikan dukungan yang cukup bagi rakyatnya, sehingga bahkan jika tentara Jepang menyerbu, mereka akan memiliki peluang untuk melawan. Bab 865 Kedutaan Besar Jerman di Mingchina. Di kota Beijing, seorang pria Jerman berjas mewah duduk dengan sabar sambil menyesap teh yang dihidangkan oleh seorang wanita Tiongkok yang cantik. Di hadapan pria itu, duduklah Pangeran Ming, Zuzi, yang baru saja mengunjungi kedutaan Jerman, yang didirikan selama 2 tahun terakhir sebagai sarana untuk menjaga persahabatan antara kedua kekaisaran. Pria berjas indah itu adalah duta besar yang dipilih Jerman untuk mewakili kepentingan mereka di timur. Sebenarnya, ia adalah kakak laki-laki Adela, Gerhard. Meskipun Gerhard pernah hampir memicu konflik antara ayahnya dan Berengar, ia kini telah menebus kesalahannya di mata kaisar. Ekspresi wajah Zuzi berubah serius ketika mendengar kata-kata Gerhard. Ia hanya bisa meminta duta besar Jerman untuk mengulangi ucapannya, karena ia yakin mungkin ia salah dengar. Maaf, bisakah kamu mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Gerhard memasang ekspresi tabah di wajah tampannya saat ia menyesap tehnya sebelum meletakkannya di piring kecil yang disediakan. Ia menatap Zuzi tepat di matanya sebelum mengulangi perkataannya. Kaisar menuntut agar para pengungsi politik Jepang yang Anda tahan diserahkan kepada Reich. Zuzi menarik napas dalam-dalam. Jelas, hal terakhir yang ingin ia lakukan adalah menyerahkan aset berharga tersebut. Lagi pula, banyak dari pengungsi politik ini mengetahui banyak hal-hal yang dapat membantu memajukan dinasti Ming. Namun, Pangeran Ming tahu seberapa jauh Reich akan berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga ia mencoba bernegosiasi dengan Gerhard. Untuk apa sebenarnya kau membutuhkan mereka? Aku tak bisa dengan hati nurani yang bersih menyerahkan mereka padamu, jika kau berniat menyakiti mereka. Ekspresi wajah Gerhard tak ternilai harganya, seolah-olah gagasan bahwa Jerman mencelakai para tawanannya saja sudah sangat menghinanya. Ia duduk tegak di kursinya sebelum menguliahi pria itu tentang keramahan Jerman. Kami bukan orang biadab. Kaisar bermaksud menawarkan suaka kepada mereka di dalam Reich, jauh dari jangkauan agen-agen permaisuri Itami. Sebagai imbalan atas niat baiknya, ia hanya meminta informasi. Namun, ini bukan permintaan sederhana, melainkan sebuah tuntutan. Serahkan semua pengungsi politik yang telah kalian ambil dari Kekaisaran Jepang, dan semua yang akan kalian kuasai di masa depan. Alasan sebenarnya Berengar menginginkan para pengungsi Jepang ini hanyalah agar mereka tidak membocorkan teknologi industri apapun kepada dinasti Ming. Hal terakhir yang Berengar butuhkan di dunia ini adalah Tiongkok yang telah terindustrialisasi. Musuh yang begitu menakutkan akan sulit dihadapi. Jadi, jika ia dapat mencegah mereka melakukan industrialisasi hingga mereka mencapainya sendiri secara alami, itu akan menjadi yang terbaik bagi semua orang. Pangeran Zuzi mendesah mendengar omong kosong Gerhard. Ia tahu alasan sebenarnya Reich menuntut hal ini, tetapi tak banyak yang bisa ia lakukan.
Jika ia menolak, Jerman pasti akan menggunakan berbagai cara yang tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka. Entah itu penculikan atau perang total, Pangeran Ming tahu dari pengalaman pribadinya bahwa Berengar tak akan ragu menggunakan cara apapun demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Kebijakan resmi dinasti Ming dalam perang dingin antara Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Jepang adalah netralitas. Namun, secara diam-diam, mereka memihak Reich, bukan semata-mata karena Jerman dan kaisarnya tidak memiliki kepentingan di wilayah tersebut, sementara Itami ingin menguasai wilayah timur sebagai wilayah kekuasaan pribadinya. Berengar bahkan telah berjanji kepada Kaisar Ming bahwa ia tidak akan mengganggu lingkup pengaruh dinasti Ming setelah Jepang dikalahkan dalam perang yang akan datang. Bagi Berengar, yang penting bukanlah apakah perang akan terjadi, melainkan kapan pertempuran akan dimulai. Dari sudut pandangnya, ia sudah berperang dengan Itami dan Kekaisaran Jepangnya. Setelah merenungkan kata-kata Gerhard beberapa saat, Zuzi menghela napas berat, lalu menyandarkan dahinya di telapak tangannya. Mengapa dinasti Ming yang agung harus menanggung keinginan dan kehendak kedua kerajaan asing ini? Benarkah mereka sudah begitu jauh tertinggal dari dunia? Akhirnya, ia mengangguk dan tunduk pada kekuasaan Reich, meskipun ia tidak mau. Baiklah, aku akan menyerahkan para pengungsi Jepang kepada Reich. Sejujurnya, sungguh berat rasanya menampung mereka. Permaisuri Itami menuntut agar kami menyerahkan mereka kepadanya agar ia dapat mengeksekusi mereka, dan bahkan mengancam akan memberikan sanksi kepada kami jika kami menolaknya. Seandainya Anda belum tahu, rakyat kami sudah terbiasa dengan barang-barang mewah Jepang. Jika kami tiba-tiba berhenti menerima kiriman, itu akan menyebabkan kerusuhan sipil yang hebat. Yang saya minta adalah ketika Anda mengambil para pengungsi ini dari tangan kami, Anda membuatnya seolah-olah mereka datang dengan sukarela bersama Anda. Hal terakhir yang saya butuhkan adalah Permaisuri Itami, yang memutus perdagangan. Gerhard mendengus ketika mendengar ini sebelum menyesap tehnya lagi. Ada solusi yang sangat jelas untuk masalah ini, yang tak ragu ia sampaikan. Kau tahu apapun yang bisa diproduksi Jepang, Reich bisa menirunya. Astaga, aku jamin kita bisa membuat produk yang lebih baik, dan dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Kenapa kau tidak membeli saja barang-barang mewah ini dari kami? Zuzi menggelengkan kepalanya, yang mana sedikit tak terduga bagi Gerhard, namun alasan yang digunakannya untuk menolak tawaran tersebut cukup kuat, dan dengan demikian duta besar Jerman tidak bisa marah pada Pangeran Ming. Kalau aku melakukan itu, ekonomi Jepang akan hancur. Yang akan membuat permaisuri mereka putus asa. Kalau kau ingin tahu apa yang terjadi ketika wanita itu putus asa, lihat saja apa yang terjadi di kerajaan Joseon. Atau India, misalnya. Kau sudah dengar berita tentang boneka kecil Itami, kan? Gerhard sekali lagi menyesap tehnya dan menganggukkan kepalanya sebelum menjawab pertanyaan pria itu. Sikap Reich terhadap tindakan keji Kaisar Asa di Asia Tenggara adalah kecaman. Namun, Kaisar berencana untuk segera menanganinya. Itulah sebabnya saya ingin membahas hal lain dengan Anda. Sesuatu yang akan terbukti sangat penting bagi kekalahan Kekaisaran Jepang. Kaisar ingin agar dinasti Ming memulai ekspansi mereka ke Indochina Selatan. Aku yakin kau bisa mengarang alasan yang akan membenarkan penaklukan wilayah itu. Lagi pula, itu akan memberi pasukanmu pengalaman lapangan yang mereka butuhkan untuk mahir menggunakan senjata baru mereka. Zuzi mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Ia sebenarnya bisa menolak permintaan ini. Lagi pula, Ming bukanlah bawahan Reich, tetapi ia ingin mendengar alasan di balik saran ini dan dengan cepat menanyakannya. Apa sebenarnya yang ada di Indochina Selatan yang begitu penting bagi Anda sehingga Anda meminta kekaisaran kami berperang? Gerhard tersenyum licik ketika mendengar pertanyaan ini dan dengan senang hati memberikan jawaban. Ada deposit sumber daya spesifik yang cukup besar di wilayah tersebut, yang akan dibutuhkan Itami jika ia ingin melawan Reich di medan perang. Saat ini, ia memanfaatkan boneka bengalnya untuk mengimpor mineral tersebut, tetapi begitu anak benua India berada di bawah kendali kita, ia akan terpaksa mencarinya di tempat lain. Saat ini, satu-satunya tempat di Asia yang memiliki mineral ini, yang belum berada di bawah lingkup pengaruh kita, adalah Indochina Selatan. Karena Anda sudah menguasai wilayah utara sebagai negara vasal, saya pikir Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memisahkan Jepang dari sumber daya penting ini, yang bisa menjadi faktor penentu dalam konflik kita di masa depan. Pangeran Ming langsung terkejut mendengar kabar ini. Ia punya banyak pertanyaan, dan tidak cukup waktu untuk menanyakan semuanya. Ia juga cukup yakin Gerhard akan agak keras kepala jika ia benar-benar mendesaknya tentang masalah ini. Maka, setelah hening beberapa saat, Pangeran Ming mengajukan pertanyaan terpenting dalam benaknya. Jika kita melakukan ini, bukankah Permaisuri Itami akan menganggapnya sebagai deklarasi perang? Lagi pula, kita akan merampas sumber daya yang konon berharga ini darinya. Sumber daya yang bisa menentukan hasil perangnya dengan Reich. Meski merasa khawatir, Gerhard tampak tenang-tenang saja, sambil mengangkat jarinya dan menggoyang-goyangkannya seakan-akan sedang menguliahi Pangeran Ming karena terlalu banyak berpikir. Sama sekali tidak, Permaisuri Itami,
matanya tertuju pada India. Ia yakin Asa dapat menyediakan sumber daya ini sebanyak yang ia inginkan, dan si bodoh itu akan dengan senang hati melakukannya. Sebenarnya, Jepang telah sangat meremehkan kekuatan militer kita. Dalam 3 tahun, seluruh India akan berada di bawah kendali boneka kita, dan Asa akan mati. Saat dia menyadari hal ini, dan mulai mencari sumber alternatif, kau sudah mengambil deposit terakhirnya. Kalau dia memutuskan untuk menegurmu soal ini, kau bisa saja menyangkal pengetahuan apapun tentang materi ini, karena aku ragu kau akan mengerti apa itu, apalagi bagaimana cara mengolahnya. Jadi bagaimana? Tidakkah kau pikir sudah saatnya seluruh Indochina menjadi bawahan kekaisaranmu yang agung? Zuzi menyesap tehnya sambil merenungkan hal ini. Akhirnya, ia menghela napas sekali lagi sebelum memberikan jawabannya. Saya akan mencoba meyakinkan ayah saya tentang manfaat saran Anda. Namun, saya tidak bisa menjamin dia akan menanggapi sesuai keinginan Anda. Jika hanya itu yang perlu Anda bicarakan hari ini, saya akan pergi sendiri. Gerhard hanya tersenyum dan mengangguk, mempersilakan Pangeran Ming kembali ke istana keluarganya. Mengenai apakah Kaisar Ming akan setuju untuk melancarkan invasi ke Indochina Selatan, Gerhard cukup yakin ia akan melakukannya. Manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, dan jika Kaisar Ming memang bijaksana seperti yang dikatakan, ia pasti akan bertindak berdasarkan informasi ini. Bab 866 Flammenwerfers dan Munitions. Di perbatasan terpencil di Lindeheim, atau yang dulu dikenal sebagai Amerika Utara dari kehidupan masa lalu Brengar. Satu kompi infanteri Jerman mengisi senjata mereka dari dalam kendaraan tempur infanteri IFV, mereka sementara operator radio mereka memanggil serangan artileri ke sebuah desa penduduk asli yang tidak menaruh curiga. Deru meriam 15 cm bergema di udara sebelum pelurunya mendarat di atas penduduk desa, menghancurkan rumah-rumah panjang mereka hingga berkeping-keping. Jeritan memilukan memenuhi udara saat para anggota suku menjerit kesakitan. Namun, setelah satu rentetan tembakan, meriam-meriam itu berhenti menyerang, memungkinkan infanteri untuk maju ke desa dan membersihkan para korban yang selamat. Penyakit telah melanda wilayah Amerika Utara selama 2 tahun terakhir, ketika Jerman menarik dukungan medis mereka untuk penduduk asli. Meskipun demikian, para pemukim Jerman tidak terpengaruh berkat keajaiban pengobatan modern. Penduduk asli telah terdampak parah, mulai dari pesisir Neuwyn hingga pesisir California. Dengan kematian Arnulf, Brengar mengambil sikap yang jauh lebih bermusuhan terhadap suku-suku asli dan memilih untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Mereka yang berhasil lolos dari amukan Jerman melarikan diri lebih jauh ke barat, sementara desa-desa seperti ini mengalami nasib yang kejam. Tentara Jerman dengan cepat menyebar dari balik kendaraan tempur infanteri mereka sambil melepaskan tembakan senapan otomatis ke arah desa. Dengan semburan timah, mereka yang selamat dari rentetan tembakan pertama dengan cepat ditembak mati. Bersembunyi di balik batu besar adalah sang kepala suku, yang sebelumnya secara pribadi meminta Arnulf untuk menyerang Brenwalde. Ajaibnya, ia selamat dari pembersihan awal dan melarikan diri bersama rakyatnya ke arah barat. Namun pada akhirnya, dendam Jerman tetap menghantuinya. Gara-gara pria inilah penduduk asli Amerika Utara begitu menderita selama beberapa tahun terakhir. Tepat ketika sang kepala suku hendak melarikan diri, ia mendengar suara seorang tentara Jerman di dekatnya memanggil rekan-rekannya. Fritz, ambil Flammenwerfernya. Saat pria itu berbalik, ia melihat seorang prajurit berambut pirang menyeringai sambil memegang sebuah alat aneh. Prajurit Jerman itu mengatakan sesuatu dalam bahasa aslinya, yang tidak begitu dipahami sang kepala suku. Namun, jika penerjemahnya ada di dekatnya, ia pasti tahu bahwa prajurit Jerman itu telah mengutuknya. Terbakarlah di neraka, kau bajingan biadab. Setelah mengatakan ini, tentara Jerman itu menyemburkan api dari moncong Flammenwerfernya, api yang bercampur napalm menyelimuti kepala suku pribumi. Pria itu menjerit kesakitan saat dagingnya terbakar di bawah api. Ia meronta-ronta beberapa saat sebelum jatuh ke lantai, mati. Meskipun sudah meninggal, tubuhnya terus terbakar. Para prajurit Jerman tertawa terbahak-bahak menyaksikan pria bernama Fritz membakar sisa-sisa desa dengan Flammenwerfernya. Era koeksistensi damai antara Reich dan suku-suku asli telah berakhir. Dengan kematian Arnulf, yang diikuti oleh beberapa insiden penyerbuan dan pemerkosaan pemukim Jerman oleh suku-suku asli Florida, sang kaisar seolah-olah telah melepas sarung tangannya. Ini hanyalah satu desa di Lindeheim di antara banyak desa yang mengalami nasib serupa. Suku-suku primitif Amerika Utara sama sekali tidak mampu melawan pasukan modern. Di mata kaisar, yang kehilangan salah satu sahabat karibnya akibat campur tangan penduduk asli, tak ada darah yang mampu memuaskan amarahnya. Sementara suku-suku di Amerika Utara terbakar dalam api perang, militer Jerman mulai menyelenggarakan latihan perang di 2 lokasi terpisah di dunia baru. Lokasi pertama berada di hutan Neswaben. Sementara lokasi kedua berada di Karibia. Didukung oleh armada kapal, marinir Jerman dan sekutu mereka dari Angkatan Darat bersiap untuk menyerang gugusan pulau dalam serangkaian simulasi pertempuran.
Tentara Jerman menggunakan senjata khusus yang dimodifikasi untuk menggunakan amunisi latihan non-mematikan yang baru. Disebut sebagai simulasi oleh tentara, peluru khusus ini dirancang untuk memberikan skenario latihan yang realistis bagi Angkatan Darat Jerman. Para prajurit yang bertugas sebagai marinir Jerman dikenal sebagai Bluford, dan mereka dilengkapi dengan senjata dan seragam terkini yang dikeluarkan untuk militer Jerman, yang dimodelkan berdasarkan seragam yang digunakan oleh pasukan Jerman selama Perang Dunia Kedua di masa lalu berengar. Adapun tentara Jerman yang menentang pendaratan, mereka dikenal sebagai Opfor, dan mengenakan seragam yang secara longgar meniru seragam yang digunakan oleh tentara Kekaisaran Jepang di masa lalu berengar. Meskipun penampilannya berbeda, para prajurit Opfor ini tetap dipersenjatai dengan senjata yang sama dengan rekan-rekan Bluford mereka. Saat pendaratan berlangsung, armada pesawat angkut Ju-390 menjatuhkan Fallschirmjäger mereka dari langit. Serangan ganda ini dirancang untuk menghancurkan sistem parit di pesisir, sekaligus menyerang dari belakang garis musuh. Mirip dengan apa yang telah dilakukan pada D-Day. Perangkap tank dipasang di pangkalan pantai untuk mencegah tank Jerman bergerak maju. Meskipun demikian, kapal pendarat dirancang untuk mengangkut tank, kendaraan tempur infanteri IFV, dan infanteri, yang memang mereka lakukan. Meskipun kendaraan tidak dapat bergerak maju, mereka dapat bertindak sebagai sarana perlindungan bagi infanteri. Ketika kapal pendarat pertama membuka palka dan memperlihatkan kendaraan lapis baja di dalamnya, para prajurit Opfor melepaskan tembakan. Jelas, mereka tidak diizinkan menggunakan Panzerfaust selama latihan ini, dan karena itu, mereka berfokus pada para prajurit yang bersembunyi di balik kendaraan lapis baja. MG-27, yang dimodelkan berdasarkan MG-42, menembakkan simulasi mereka ke arah tentara Bluford yang bersembunyi di balik tank mereka seolah-olah tank tersebut adalah penghalang yang melindungi segalanya. Meskipun beberapa orang terkena simulasi, mereka jatuh ke tanah sambil berpura-pura mati. Yang lainnya terus maju dengan tank-tank tersebut. Jika ini pertempuran sungguhan, tank Panther, beserta kendaraan tempur infanteri Marder yang menyertainya, pasti akan menembakkan senjata mereka ke pertahanan musuh. Namun, karena ini adalah pertempuran simulasi, mereka tidak diizinkan menggunakan senjata utama mereka, melainkan menggunakan senapan mesin yang terpasang di turret untuk menembaki pasukan Opfor yang bertahan. Akhirnya, tank-tank itu mencapai jebakan tank dan tak dapat bergerak maju. Detik berikutnya, Letnan Hermann von Habsburg melihat pasukannya goyah, terlalu takut untuk maju. Meskipun mereka tahu bahwa peluru-peluru ini tidak mematikan, peluru-peluru itu tetap melambangkan kematian, dan ketakutan menghadapi situasi serupa di Asia Timur telah melumpuhkan banyak orang yang belum pernah bertempur sebelumnya. Melihat hal ini, Hermann memimpin dan dengan berani memanggil para prajuritnya di tengah suara tembakan. Ayolah kalian kera, kalian mau hidup selamanya. Setelah mengatakan ini, ia menyerbu melewati tank tempat peletonnya bersembunyi, dan menerobos tembakan sambil melepaskan tembakan beruntun ke arah pasukan musuh. Sindiran bahwa mereka pengecut, ditambah dengan tindakan berani komandan mereka, membuat kompi tentara itu menyerbu maju, memicu reaksi berantai di mana setiap prajurit Bluford di pantai menyerbu tembakan, dan menuju garis parit musuh. Mereka yang tertembak jatuh ke tanah, berpura-pura mati. Namun, jumlah prajurit Bluford yang sangat banyak terlalu banyak untuk ditangani oleh para pembela Opfor. Tak lama kemudian, parit-parit berhasil ditembus, dan para prajurit Bluford dengan kejam menembaki para pembela Opfor. Merebut pangkalan di pulau pertama untuk faksi Bluford. Sementara marinir dan tentara Jerman bekerja sama untuk merebut pangkalan pantai, Fallschirmjägers mendarat di pulau itu dari langit. Ribuan orang turun melalui langit dalam lompatan halo yang besar, sebelum menarik parasut mereka, dan terus jatuh ke tanah. Setelah mendarat dengan selamat di pulau itu, pasukan Fallschirmjäger Jerman berkumpul kembali sebelum menyerang pangkalan pantai. Dengan demikian, sementara marinir menyerang bagian depan benteng, pasukan terjun payung melancarkan serangan di bagian belakang. Dengan serangan penjepit yang sempurna, pasukan Opfor segera muncul dari terowongan mereka sambil mengibarkan bendera putih. Meskipun pertahanan awal pulau telah direbut dalam hitungan jam, masih banyak lagi yang harus dilakukan dalam latihan ini. Dari pantai, pasukan Opfor harus menuju ke pos komando musuh, yang terletak di ketinggian tertinggi pulau tropis tersebut. Sepanjang perjalanan, para prajurit Opfor akan menghalangi laju musuh mereka, dan berusaha mengusir faksi Bluford dari pulau itu sepenuhnya. Jika Bluford berhasil mencapai tujuan mereka akan dikirim ke pulau lain untuk mengulangi penaklukan mereka. Korban jiwa total di antara prajurit Bluford sejak pendaratan awal mencapai ribuan, yang menunjukkan kepada para jenderal dan laksamana Jerman yang mengamati operasi tersebut bahwa pasukan mereka perlu menjalani simulasi seperti ini secara berkala untuk mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin. Jika tidak, mereka akan melihat hasil serupa ketika perang dengan Jepang akhirnya pecah. Bab 867 Konflik lebih lanjut di Subenua India. Kaisar Asa menatap surat di tangannya, yang ditulis oleh permaisuri Jepang sendiri. Saat membaca isinya, ia merasakan sedikit getaran di tulang punggungnya.
Kata-kata berikut ditulis oleh Itami sebagai cara untuk mengutuk tentara Bengal, dan memastikan mereka kembali menjadi boneka yang sebenarnya. Yang terhormat Kaisar Asa Sarkar. Saya baru saja mengetahui bahwa Anda baru saja memulai penaklukan Ava. Alasan penundaan Anda adalah karena pasukan Anda lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjarah dan memperkosa daripada berperang. Saya sangat kecewa dengan kepemimpinan Anda, mungkin saya telah memilih negara bagian yang salah untuk didukung di India. Aku yakin tetanggamu pasti sangat tertarik dengan senjata yang kujual kepadamu. Perbaikilah caramu, terimalah nasihat para perwiraku, dan jangan mengecewakanku lagi. Kekaisaranmu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Sungguh-sungguh. Permaisuri Itami Ryo. Meskipun Asa mungkin tidak menyadari kesulitan yang tengah dialami tentara Kekaisaran Jepang, ia cukup mengetahui kemampuan mereka untuk mengetahui bahwa jika ia benar-benar membuat marah permaisuri muda, maka pasukannya sendiri tidak akan punya kesempatan. Kaisar Benggala juga sangat menyadari bahwa, tanpa dukungan militer Jepang, ia tidak akan mampu melaksanakan penaklukannya. Ia juga tidak akan mampu mempertahankan tanah yang telah direbutnya. Yang lebih parah lagi, ia telah membuat marah perempuan yang ingin ia nikahi. Maka, dengan desahan berat, Asa menerima takdirnya. Meskipun ia tidak akan melepaskan harta rampasan yang telah ia dan pasukannya rampas selama kampanye mereka, ia akan memastikan pasukannya berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Maka, setelah pertimbangan matang, pria itu memanggil para perwiranya, serta para penasihat militer yang diberikan Jepang kepadanya. Setelah mereka semua berada di dalam tenda perangnya yang megah, Asa mulai menyampaikan perintah terbarunya. Mulai sekarang, segala bentuk penjarahan, perbudakan, dan pemerkosaan dilarang keras. Siapapun yang tertangkap melakukan kegiatan semacam itu akan dieksekusi mati tanpa proses hukum. Pasukan kita boleh saja mempertahankan apa yang telah mereka klaim, tetapi kita harus fokus pada perang. Aku ingin penaklukan kerajaan Ava selesai dalam sebulan ini, agar kita bisa fokus pada ambisi kita yang lebih besar. Atase Jepang lega mendengar Asa mulai menanggapi masalah ini dengan serius, sampai-sampai mereka menghela napas panjang. Sementara itu, para perwira militer pribadi Kaisar agak kesal dengan berita ini dan langsung protes. Kau bilang kau akan menolak rampasan perang yang sah dari tentara kita. Ini sungguh tidak bisa diterima. Pasukan kita berjuang keras demi kejayaanmu, tapi kau menolak membiarkan mereka mengambil bagian kekayaan mereka. Apa kau berniat menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Sindiran ini sangat membuat marah Kaisar Bengal, yang membanting tangannya ke meja, dan mengutuk jenderal yang berani menuduhnya egois. Kau dicopot dari jabatanmu. Begitu pula siapapun yang berani mempertanyakan perintahku. Terlepas kau setuju atau tidak, ini perintahmu, dan kau harus mematuhinya, atau aku akan mencari orang yang mau mematuhinya. Kalau kau berani menimbulkan perpecahan di antara pasukanku, aku akan menembakmu. Jenderal Bengal benar-benar ngeri dengan apa yang baru saja terjadi. Ia telah kehilangan posisinya di ketentaraan sebagai jenderal yang perkasa, entah apa yang akan terjadi padanya nanti. Sementara yang lain menolak untuk membelanya, karena takut mereka juga akan kehilangan kekayaan dan kejayaan sebagai seorang jenderal. Dengan perintah-perintah ini, tentara Bengal terpaksa bertindak lebih baik, sekaligus menyesuaikan kembali prioritas mereka. Tanpa banyaknya budak yang menghambat mereka, tentara Bengal akan dengan cepat maju melintasi sisa Burma, sebelum berbelok ke barat menuju tujuan sejati mereka. Ketika Asa dan tentara Benggala menyelesaikan penaklukan mereka atas Burma, sebuah dewan raja-raja India bertemu di wilayah dinasti Pandya di selatan anak benua India. Satu-satunya kerajaan India yang tidak terwakili dalam pertemuan ini adalah Kekaisaran Benggala, dan hal itu karena ekspansi agresif mereka menjadi topik diskusi. Kaisar Chandra Tomara duduk di ruangan tempat pertemuan berlangsung dengan wajah cemberut. Mengapa suasana hatinya begitu buruk? Karena semua raja India lainnya jauh lebih kaya daripada dirinya. Ada satu alasan untuk ini, berdagang dengan Reich. Meskipun Jerman telah lama mendominasi perdagangan di Mediterania, barulah perdagangan dengan seluruh Asia dapat dengan mudah terjalin setelah dibukanya jalur Kaiser. Hampir 3 tahun yang lalu, jalur Kaiser dibuka, dan anak benua India disambut dengan kemewahan Jerman. Rute perdagangan dengan Jerman telah membuat semua raja ini luar biasa kaya. Semua kecuali satu. Setelah merebut gelar kaisar dari keponakannya, dan memaksa anak laki-laki itu beserta saudara perempuannya melarikan diri demi keselamatannya, Chandra berpikir bahwa ia akan mampu menjalani sisa hidupnya dengan bergelimang harta yang masih dimiliki kekaisaran keluarganya. Sebaliknya, keponakan laki-laki dan perempuannya melarikan diri ke Reich, di mana Chandra diketahui telah meracuni gadis muda itu. Menanggapi hal ini, Jerman memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat terhadap kekaisaran Anangpur. Awalnya, hal ini bukan masalah besar karena perdagangan dengan Reich terbatas. Namun, setelah jalur kaisar dibuka, berbagai barang mewah dikirim ke anak benua India. Namun, karena hubungannya yang buruk dengan Jerman, tak seorang pun bersedia memperdagangkannya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan raja-raja India lainnya di ruangan itu,
Chandra tampak seperti seorang pengemis. Sebagai seorang pria yang hanya ingin memamerkan kekayaan dan kekuasaannya, ini merupakan penghinaan terbesar. Ia masih merenungkan kehilangan ini ketika mendengar sesuatu yang menarik dilaporkan oleh Raja Pandya. Baru-baru ini, para pedagang raih mulai menjual barang yang agak aneh di wilayah kekuasaanku. Surat kabar yang disebut-sebut ini memberikan gambaran yang agak mengerikan tentang bagaimana tentara Bengal melancarkan perang mereka di timur. Setelah mengatakan ini, pria itu mengeluarkan beberapa surat kabar berbahasa Sanskerta. Surat-surat itu berisi gambar-gambar berbagai kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Kaisar Asa. Raja Pandya kemudian membagikannya kepada para pengikutnya, yang semuanya membaca isinya dalam diam. Foto-foto hitam putih di koran mengejutkan sebagian besar dari mereka. Beberapa bahkan mengira foto-foto itu adalah lukisan yang agak buruk. Baru setelah Raja Pandya menjelaskan kebingungan tersebut, para Raja India menyadari betapa seriusnya masalah ini. Ini disebut foto. Ini semacam teknologi baru ciptaan Jerman yang memungkinkan mereka menangkap momen tertentu dalam waktu. Yang Anda lihat bukanlah interpretasi seniman tentang peristiwa yang terjadi di timur, melainkan tempat kejadian kejahatan Asa yang sebenarnya. Jika beginilah cara tentara Benggala memperlakukan tetangga mereka di timur. Lalu bagaimana nasib rakyat kita nanti, ketika ia mengerahkan pasukannya ke barat? Jangan salah, Kaisar Asa ingin menaklukkan seluruh wilayah kita. Artinya, kita semua berisiko mengalami hal yang sama. Saran saya sederhana. Sebuah aliansi pertahanan antara semua kerajaan kita. Jika salah satu dari kita diserang, maka kita semua akan diserang. Setidaknya, melihat persatuan kita melawan agresi asing sudah cukup untuk mengirim pesan kepada Asa, bahwa jika dia ingin menaklukkan semua tanah kita, dia harus melawan kita semua sekaligus. Raja-raja India butuh beberapa saat untuk benar-benar memahami berita di koran, tetapi begitu kenyataan terungkap, mereka semua segera bergabung dengan aliansi pertahanan ini. Semua kecuali satu. Kaisar Chandra mencibir ketika mendengar apa yang disebut gagasan persatuan ini sebelum menunjukkan kemunafikannya. Jadi, ketika salah satu tetangga kita mengancam salah satu dari kalian, kalian semua memutuskan untuk melabelinya sebagai orang asing dan berusaha bersatu melawan agresinya. Namun, ketika kekaisaranku dikenai sanksi oleh kekuatan asing di barat jauh, tak seorang pun dari kalian yang datang membantu kami. Kalian bisa mengambil aliansi pertahanan kalian dan memaksakannya. Kekaisaran Anangpur tidak membutuhkan perang kalian. Setelah mengatakan ini, Chandra Tomara bergegas keluar dari ruangan tempat pertemuan itu diadakan, dan dengan melakukan itu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia kini sendirian, tanpa sekutu yang bisa dikatakan. Meskipun memang benar bahwa ia mungkin perlu mengkhawatirkan tentara Bengal, ada serigala yang jauh lebih ganas yang telah mengincarnya, dan serigala itu adalah Jerman. Dengan demikian, dua hal terjadi di anak benua India pada hari itu. Kekaisaran Anangpur, karena dendam, telah memberlakukan kebijakan isolasi. Sementara itu, kerajaan-kerajaan India lainnya membentuk aliansi pertahanan. Keduanya menguntungkan Berengar dan ambisinya untuk wilayah tersebut lebih dari siapapun. Bab 868 Tambang Wilskonau bagian L. Berengar saat itu sedang duduk di bilik VIP di aula konser Megakufstein. Kursi-kursi di tempat itu telah terisi penuh oleh anggota dari berbagai lapisan masyarakat. Meskipun konser ini bukanlah konser yang akan menghibur publik Jerman malam ini, melainkan sebuah media baru. Di dalam bilik VIP yang besar, terdapat seluruh anggota keluarga Berengar, yang duduk dengan senyum gembira di wajah mereka, bersama ember-ember popcorn mentega di pangkuan mereka. Sebuah suguhan yang khusus diciptakan Berengar untuk pengalaman menonton film yang lengkap. Benar saja, hari ini adalah hari pemutaran perdana film pertama di dunia. Tak lama kemudian, bioskop-bioskop akan dibangun di sekitar Reich, tempat mahakarya propaganda ini akan ditampilkan untuk disaksikan seluruh Jerman. Ceritanya ditulis dan disutradarai oleh tim di bawah komando Adela. Bahkan, Adela berperan penting dalam memastikan semuanya berjalan lancar. Hal ini membuat Berengar membungkuk dan mencium pipi perempuan itu sebelum membisikkan sesuatu di telinganya. Terima kasih untuk ini. Aku tahu pasti tidak mudah, membuka luka lama. Adela hanya tersenyum dan mengangguk, lalu menunjuk Berengar dengan jarinya. Ia meninggalkan pesan terakhir sebelum film dimulai. Set, mulai nih. Kita ngobrol lagi setelah filmnya selesai. Berengar hanya tersenyum dan menganggukkan kepala saat lampu meredup dan kerumunan terdiam. Beberapa saat kemudian, film diproyeksikan ke layar lebar, dengan judul yang muncul dalam warna hitam putih. Tambang Wilskonau. Segera setelah layar judul berlalu, film dimulai, dengan pemandangan para petani berbaris di lapangan di luar kastil tua Kufstein. Sementara itu, seorang pria parubaya meneriakkan perintahnya kepada mereka. Prime, muat, tembak. Setelah melepaskan tembakan ke arah boneka jerami yang hanya berjarak 100 meter, barisan depan berlutut dan mulai mengisi ulang senapan mereka. Sekali lagi, suara letih seorang pria parubaya terdengar dari kejauhan.
Barisan di belakang mereka bergerak maju di antara celah-celah prajurit yang berlutut, dan perwira yang lebih tua mengulangi perintahnya. Saat ini terjadi dan barisan prajurit semakin mendekati sasaran, adegan beralih ke seorang pria pirang tinggi dan tampan berusia tak lebih dari 20 tahun. Ia terus mengamati dalam diam hingga para prajurit mendekati sasaran. Setelah melepaskan tembakan, mereka mengeluarkan bayonet dan memasangnya di senapan musket mereka. Di sana, perwira tersebut memberikan satu perintah terakhir. Mengenakan biaya. Para prajurit membubarkan barisan dan melakukan serangan bayonet terorganisir ke arah boneka-boneka itu. Mereka menusukkan bilah-bilah segitiga mereka ke tubuh jerami. Setelah latihan selesai, pemuda itu mendekati pasukan dan mengucapkan kalimat berikut. Kerja bagus, tuan-tuan. Bersihkan diri dan ambil makanan. Kalian sudah lebih dari pantas mendapatkannya. Semua milisi tersenyum gembira ketika mendengar ini. Mereka dengan senang hati akan berlatih bertempur dengan imbalan makan tambahan setiap hari. Lagi pula, ini adalah era feodal, dan para petani jarang makan sampai kenyang. Sebelum berangkat, mereka memberi hormat kepada Tuhan dengan kepalan tangan ke dada, lalu bubar. Segera setelah mereka pergi, perwira itu menghampiri pemuda itu dan menanyakan hal berikut. Baiklah, tuanku, bagaimana menurut pendapat Anda? Pemuda tampan itu mengamati sekeliling lapangan latihan, dan menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh senapan-senapan itu. Jerami berserakan di lapangan, dan boneka-boneka, atau apapun yang tersisa darinya, berjatuhan ke tanah. Setelah mengamati semua ini, ia mengangguk penuh semangat sambil tersenyum sebelum menyampaikan pendapatnya kepada perwira itu. Bagus sekali, Eckhart. Kau telah mengubah gerombolan petani ini menjadi pasukan tempur yang efektif. Batalion ini akan lebih dari mampu mempertahankan Kufstein dari serangan tetangga kita jika mereka menyerang kita. Perwira tua itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan penilaian tuan muda. Sebenarnya, saya tidak berbuat banyak. Saya hanya mengikuti instruksi Anda, Tuan. Yang patut dipuji adalah penemuan Anda. Meskipun jangkauannya tidak seperti busur panjang, hanya butuh sedikit waktu untuk melatih orang yang berbadan sehat dalam menggunakannya. Ini benar-benar alat perang yang revolusioner. Tapi cukup sampai di situ, saya ingin bertanya sesuatu. Saya dengar Anda akan berangkat besok. Benarkah itu? Berengar mengangguk dan mulai berjalan menuju kastil. Eckhart mengikutinya dari samping, dan ia menjelaskan secara rinci rencananya untuk keesokan harinya. Ya, benar. Tunangan kecilku telah kembali dengan pembayaran untuk baja batangan yang kujual kepada ayahnya. Setelah pertimbangan matang, aku memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk memperluas sektor pertambangan kita. Besok pagi, aku akan menuju tambang dekat Wilskono untuk mengawasi pekerjaan. Aku akan pergi tidak lebih dari 2 minggu. Sementara itu, kau harus melanjutkan pekerjaanmu dengan milisi. Setelah menyaksikan kejadian hari ini, aku bisa dengan yakin mengatakan bahwa aku percaya pada kemampuanmu. Pasukan ini berada di tangan yang tepat. Meskipun mendapat pujian, Eckhart tampak khawatir ketika mendengar bahwa tuan dan gurunya akan pergi begitu lama. Meskipun pria itu tidak akan bepergian jauh, Eckhart tetap merasa perlu menawarkan pendamping, yang tak ragu ia minta. Apakah Anda ingin saya mengatur pengawalan? Berengar langsung menepis gagasan itu dengan senyum di wajahnya. Terlihat jelas dari raut wajahnya bahwa ia masih dipenuhi rasa takjub masa muda, dan kepercayaan terhadap orang lain yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang belum berpengalaman. Tidak perlu khawatir. Penguasa wilayah ini adalah pengikut ayahku. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Lagi pula, aku merasa tidak pantas untuk menghentikan pelatihan para prajurit. Mereka seharusnya ada di sini bersamamu. Aku akan baik-baik saja. Meskipun Berengar mengatakan ini dengan penuh keyakinan, lelaki tua itu jelas telah melihat sendiri pengkhianatan yang pernah ia alami seumur hidup dan tampak khawatir akan keselamatan Tuhan. Meskipun demikian, ia mendesah pasrah, tahu bahwa kegigihannya tidak akan membuahkan hasil. Sebagai gantinya, ia pun menyampaikan sedikit nasihat terakhir yang adil. Hati-hati saja. Berengar tersenyum dan menganggukkan kepala sambil berjalan memasuki kastil bersama Eckhart di sisinya. Tepat sebelum mereka memasuki gerbang, ia meninggalkan pesan terakhirnya. Aku akan melakukannya, temanku. Petik 2. Segera setelah itu, film beralih ke adegan berikutnya di mana Berengar memasuki ruang makan keluarganya. Seluruh keluarganya dan beberapa tamu duduk di meja makan. Termasuk seorang gadis pirang berusia 12 tahun yang tampak antusias menyambutnya. Ia mengecup pipi gadis itu dan duduk di sebelahnya. Segera setelah itu, kamera beralih ke seorang gadis muda berambut merah yang cantik duduk di seberang Berengar, yang tampak sangat gelisah melihat pria itu mencium pipi tunangannya. Berengar menyadari hal ini dan diam-diam menggelengkan kepala, membuat Linde mengendalikan diri dan langsung menundukkan kepala serta menggigit bibir bawahnya. Sementara itu, Lambert duduk di sampingnya, memelototi kakak laki-lakinya dengan semburat kebencian di mata biru lautnya.
Adela sama sekali tidak menyadari ketegangan di ruangan itu dan langsung meledak kegirangan ketika melihat para pelayan membawakan makanan. Kalian takkan percaya betapa aku merindukan makanan Kufstein selama di rumah. Mungkin bahkan lebih dari aku merindukanmu. Berengar terkekeh mendengar ucapan ini sementara makan malam berlanjut sementara kamera diperbesar. Selanjutnya kita melihatnya berjalan masuk ke kamarnya dengan lilin tinggi dan duduk di mejanya, tempat ia mulai membentangkan kertas. Sebuah timelapse menyusul, memperlihatkan sang bangsawan muda bekerja sementara lilin meleleh. Ia mencoretkan tanda tangannya di cetak biru terakhir senapan flintlock, lalu meniup lilin yang telah meleleh, menandakan sudah berjam-jam sejak ia mulai. Di adegan berikutnya, kita melihat Berengar bangun pagi-pagi sekali dan meninggalkan kastil saat fajar. Di halaman bawah, ada kereta kuda yang menunggu Berengar di luar. Saat ia melangkah masuk ke dalam kereta, ia mendongak dan melihat gadis berambut merah yang baru saja makan malam sedang memandangnya dari jendela. Gadis itu tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Hal ini menyiratkan adanya hubungan tertentu di antara mereka berdua. Melihat hal ini, sang tuan muda tersenyum balik sebelum meniupkan ciuman ke arahnya. Hal ini membuat gadis itu panik dan bergegas pergi. Setelah interaksi singkat ini berlalu, Berengar hanya terkekeh sebelum memasuki kereta yang melaju pergi. Kereta itu kemudian bergabung dengan kereta-kereta lain dari kota, membentuk konvoi yang menyusuri jalan berlumpur menuju Wilskonau. Bab 869 Tambang Wilskonau bagian 2. Saat film diputar, Berengar meraih ke belakang kursinya dan duduk di pangkuan Henrietta, tempat ia menyimpan popcornnya. Tontonan film itu benar-benar memikat perempuan muda itu. Ia masih sangat muda saat peristiwa-peristiwa ini terjadi sehingga belum sepenuhnya memahami ceritanya. Lagi pula, ia hanya mempercayai kata-kata Berengar, dan tidak menyelidiki masalah itu dengan Lambert. Saat Berengar meraih segenggam popcornnya dan memasukkannya ke dalam mulut, ia mencondongkan tubuh ke depan dan membisikkan sesuatu di telinga Lambert. Jadi, kau sudah berkencan dengan Linde saat itu. Aku tidak tahu kalau hubungan kalian sudah dimulai sepagi ini. Pantas saja Lambert ingin membunuhmu. Menanggapi hal ini, Berengar hanya menyeringai sebelum mengoreksi pikiran adik perempuannya yang berharga. Sebenarnya, dia mencoba membunuhku sebelum aku bertemu Linde. Kalau kau ingin tahu yang sebenarnya, dia mencoba merayuku pada malam kami bertemu, dan menjadikanku mainannya. Namun, sepertinya aku entah bagaimana berhasil membalikkan keadaan. Setahuku, ketika film ini berlangsung, Lambert tidak menyadari hubungan kami. Dia baru mulai curiga setelah kejadian itu. Film berlanjut di tengah percakapan mereka yang hening, ketika adegan beralih ke adegan Berengar keluar dari kereta kudanya setelah tiba di tempat tujuannya. Di sana, seorang bangsawan berwajah agak menyeramkan menyapa putra Baron dengan senyum palsu. Tuan Berengar, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjamu kunjungan Anda ke tanah keluarga saya. Apakah ada hal khusus yang ingin Anda minta dari keluarga saya selama kunjungan Anda? Berengar menggeleng. Wajahnya tampak percaya diri saat ia mengeluarkan segepok kertas dan menyerahkannya kepada pria itu. Kemurahan hati Anda membuat saya rendah hati, tapi saya khawatir saya akan menghabiskan sebagian besar waktu saya di tambang. Mungkin lain kali. Ulrich cepat-cepat melihat kertas itu dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya sebelum meminta penjelasan tentang informasi apa yang tertulis di sana. Apa ini? Putra Baron hanya tersenyum dan menjelaskan apa yang telah diberikannya kepada bawahan ayahnya. Tidak terlalu mengesankan, hanya beberapa informasi dasar tentang cara meningkatkan hasil panen Anda. Berita ini mengejutkan tuan yang rendah hati, yang buru-buru membaca isinya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Meskipun ia hanya tahu sedikit tentang pertanian, apa yang tertulis setidaknya masuk akal baginya. Bangsawan rendahan itu praktis berlutut saat ia berterima kasih kepada Berengar atas kemurahan hatinya. Tuanku, pemberian ini terlalu besar. Bagaimana mungkin aku bisa membalas kebaikanmu? Sekali lagi, Berengar menyunggingkan senyum menawan sambil memandangi ladang-ladang dan para petani yang bekerja di sana. Setelah mengambil gambar glamor yang memperlihatkan betapa miskinnya rakyat jelata, kamera beralih kembali ke wajah tampan Berengar selagi ia mengutarakan isi hatinya. Yang kuinginkan hanyalah agar rakyatku punya cukup makanan untuk memuaskan perut mereka yang lapar. Tak ada lagi yang kau butuhkan. Jawaban ini tampaknya telah mengubah ekspresi wajah Ulrich, seolah pemuda ini telah mengatakan sesuatu yang sangat hina. Namun, Berengar tampaknya tidak menyadarinya, karena ketika ia kembali menatap bangsawan rendahan itu, ia kembali pada senyum palsunya. Tindakan yang mulia. Saya akan memastikan ide-ide Anda ini terlaksana sesegera mungkin. Sekarang, haruskah saya mengantar Anda ke tambang? Berengar mengucapkan terima kasih kepada Ulrich sebelum naik kereta lain, yang membawa mereka ke tambang. Jarak antara desa Wilskonau dan tambang itu sendiri cukup jauh sehingga sebuah permukiman kumuh yang miskin pun terbentuk di kaki gunung. Para penambang tampak kotor, melarat, kelaparan, dan secara umum menyedihkan. Berengar menyadari hal ini dan menghela napas dalam-dalam sebelum mengutarakan isi hatinya.
Setelah aku membangun perbendaharaan yang cukup besar, aku akan memastikan jiwa-jiwa malang ini dirawat dengan baik. Tak seorang pun seharusnya hidup dalam kondisi yang begitu buruk, terutama rakyatku sendiri. Raut wajah Ulrich kembali dipenuhi rasa jijik, hanya sesaat sebelum kembali ramah. Dalam adegan berikutnya, Ulrich memperkenalkan Berengar kepada para pekerja tambang sebelum pergi. Sebuah montase singkat tentang pekerjaan terjadi di mana Berengar terlihat secara pribadi membantu perbaikan tambang hingga akhirnya ia dibangunkan saat fajar oleh seseorang yang sangat gugup. "Tuanku, ranjaunya sudah runtuh. Ayo ikut aku, cepat." Tanpa ragu, Berengar mengikuti pria itu ke dalam lubang tambang, mencari dugaan keruntuhan, dan kemungkinan korban selamat. Namun, setelah menggali jauh ke dalam gua, Berengar belum melihat pria lain. Bingung dengan pengungkapan ini, ia segera menginterogasi penambang itu tentang klaimnya sebelumnya. "Di mana tepatnya lokasi runtuhan tambang yang kau bicarakan itu?" Senyum sinis tersungging di wajah penambang itu saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada putra baron. Terdengar tawa kecil dalam suaranya. "Di sini, tuanku. Saudara Anda, Lambert, menyampaikan salamnya." Berengar tampak panik saat menyadari apa yang akan terjadi. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, sebuah ledakan terjadi dan ranjau runtuh di sekelilingnya. Segera setelah itu, adegan beralih ke Lambert dan Linde, yang kembali ke Kastil Kufstein. Lambert, dengan arogansinya, mengungkapkan rencananya kepada gadis muda berambut merah itu dengan seringai angkuh di wajahnya. "Saudaraku. Oh, bukankah sudah kukatakan padamu? Aku sudah mengatur agar dia mengalami kecelakaan kecil di tambang. Sekarang, bajingan malang itu sudah mati, terkubur di bawah tumpukan puing." Linde langsung membeku, dan semua orang yang menonton film menyadari bahwa jantungnya baru saja meledak. Namun, sebagai seorang profesional, ia segera memulihkan ketenangannya dan mengangguk. Suaranya sedikit bergetar saat ia keluar dari ruangan, meninggalkan alasan yang menyedihkan. Kalau Anda berkenan, saya harus pergi dan menulis surat kepada ayah saya agar beliau dapat mendengar kabar baik ini." Dari sudut matanya, jelas terlihat bahwa gadis cantik berambut merah itu sedang berjuang menahan air matanya. Ia bertahan cukup lama untuk keluar dari ruangan dengan anggun. Begitu pintu tertutup di belakangnya, air mata mulai mengalir deras saat ia menutup mulutnya agar isak tangisnya tidak terdengar oleh telinga yang tak diinginkan. Butuh beberapa saat bagi Linde untuk mengatasi rasa sakitnya, namun saat ia menyadari kemungkinan Berengar masih hidup, kepanikan melandanya dan ia berlari melalui lorong-lorong kastil dan keluar menuju desa di bawah tempat bengkel Ludwig berada. Saat Linde menerobos masuk ke pintu Ludwig, air mata membasahi wajah cantik wanita itu. Membuat si tukang senjata tua itu sedikit curiga pada siapa yang ia kenal sebagai tunangan Lambert. Namun, sebelum ia sempat bertanya apa yang dilakukan pelacur itu di bengkelnya, wanita itu tiba-tiba mengutarakan pikirannya. "Berengar dalam masalah." Kata-kata ini mengejutkan Ludwig, yang telah menjadi sahabat karib Berengar, membuat pria itu semakin curiga. Setelah menginterogasi Linde tentang kesetiaannya, perempuan itu mengungkapkan bahwa ia mencintai Berengar, dan telah berselingkuh dengannya selama beberapa waktu. Jawaban ini membuat Ludwig terdiam, tetapi akhirnya meyakinkannya akan kesetiaan perempuan itu. Ludwig segera mengetuk pintu rumah Eckhart dan memberitahu pria itu tentang apa yang telah terjadi, yang membuatnya mengerahkan pasukan untuk membela Berengar. Adegan berakhir dengan para prajurit berbaris menuju Wilskonol sambil menyanyikan lagu Erika. Hal ini kontras dengan visual Linde yang berdoa untuk keselamatan Berengar, sementara pria itu sendirian, dalam kegelapan, terjebak di bawah reruntuhan, dan kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Adegan berikutnya menggambarkan Eckhart dan pasukannya menguasai tambang, tempat mereka menginterogasi para penambang sambil menyelamatkan Berengar. Para penambang mengungkapkan bahwa Ulrich bertanggung jawab atas runtuhnya tambang, dan bahwa mereka dibayar untuk tetap diam. Hal ini semakin memperkuat rasa bersalah sang raja di mata sang ksatria tua yang letih. Meskipun menghadapi segala rintangan, gua berhasil dikosongkan, dan Berengar diselamatkan, membuat para prajuritnya bersukacita. Ia segera dirawat karena luka-lukanya, dan juga diberi makanan dan air. Namun, terlepas dari luka-lukanya, Berengar segera mengatur pertahanan posisi mereka, karena tahu bahwa Ulrich tidak akan membiarkannya meninggalkan tambang hidup-hidup. Adegan kemudian beralih ke Lord Ulrich, yang diberitahu tentang keselamatan Berengar, dan tentang milisi yang menduduki tambang. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan Berengar hidup, karena pengkhianatannya akan langsung terungkap kepada ayah anak itu. Karena itu, ia mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 1.600 orang, yang sebagian besar terdiri dari para petani, dan menggiring mereka menuju tambang tempat Berengar bersembunyi. Pertempuran epik pun terjadi, di mana Berengar secara pribadi memimpin pasukannya menuju kemenangan. Kekuatan senapan musket dengan mudah mengalahkan para ksatria berbaju zirah tebal dan prajurit yang mengikuti mereka. Tak lama kemudian, pasukan elit Ulrich memaksa para petani menuju garis depan, di bawah ancaman kematian yang menyebabkan banyak korban jiwa. Menjelang akhir pertempuran, Ulrich yang jahat panik,
dan tepat ketika ia hendak memerintahkan mundur sepenuhnya, gema tembakan meriam menggelegar memenuhi udara. Sang Lord yang pengkhianat hampir terkena serangan jantung ketika ia menyaksikan peluru meriam seberat 12 pon datang tepat ke arahnya. Namun, sebelum ia sempat mematahkan kendali kudanya, proyektil itu dengan mudah menembus dadanya dan merenggut nyawanya. Pasukan yang setia kepada Ulrich, yang tidak terbunuh dalam pertempuran, dengan cepat dikalahkan setelah kematian tuan mereka, meninggalkan milisi Berengar dengan kemenangan gemilang. Adegan terakhir dimulai setelah pertempuran usai, di mana Berengar terlihat duduk di atas batu sambil merenung dengan senapan di pangkuannya, sembari mengamati sisa pertempuran. Eckhart mengamati perilaku pria itu dari samping sejenak sebelum mendekatinya. Terlihat jelas bahwa Berengar masih berpikir keras, dan untuk menarik perhatiannya, Eckhart melemparkan koin kepada pria itu sebelum mengajukan pertanyaan. "Fenix, bagaimana pendapatmu?" Berengar menangkap koin itu dan tersenyum sambil memeriksanya. Ia masih menjernihkan pikirannya, sehingga terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, ia memandangi mayat-mayat yang ditumpuk di kuburan massal dan mengutarakan pendapatnya. "Feodalisme sudah mati. Aku baru saja membunuhnya. Kau lihat pertempuran itu, Eckhart. Ksatria berkuda tak akan lagi memenangkan perang, melainkan rakyat jelata yang dipersenjatai dengan salah satu dari merekalah yang akan menentukan nasib bangsa-bangsa. Berapa lama lagi mereka akan berperang untuk tuan-tuan mereka yang tak tahu berterima kasih sebagai pungutan petani? Restrukturisasi masyarakat kini tak terelakkan, dan tanpa arahan, itu akan menjadi urusan berdarah." Eckhart terkejut ketika mendengar ini, setidaknya begitulah. Visi Berengar hingga saat itu adalah untuk menggantikan ayahnya, dan memastikan tanah keluarganya makmur, tetapi tidak ada keinginan besar untuk revolusi. Karena itu, ia mau tidak mau bertanya lebih lanjut tentang niat sang bangsawan muda. "Kau berniat merestrukturisasi masyarakat kita. Para bangsawan akan menentangnya. Gereja Katolik akan menyebutmu sesat. Kita akan punya banyak musuh." Menanggapi hal ini, Berengar hanya menyeringai sebelum menoleh untuk melihat Eckhart dan kamera, lalu ia mengatakan hal berikut. "Kalau begitu, kita hanya butuh pasukan yang lebih besar." Setelah itu, layar pun meredup menjadi hitam, tepat di mana tulisan "The End" muncul. Teater langsung bergemuruh dengan tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Saat kredit film bergulir, lampu menyala, dan para aktor yang hadir di pemutaran perdana membungkukkan badan di hadapan seluruh penonton. Berengar ikut bergabung dan memuji usaha mereka. Meskipun filmnya hitam putih, kualitasnya sungguh mengesankan. Mungkin film ini akan menjadi film klasik sejati. Sebuah film yang layak ditonton untuk generasi mendatang. Lebih dari satu anggota keluarga Berengar terharu hingga menitikkan air mata setelah menonton film tersebut. Seperti Adela, Henrietta, dan yang mengejutkan, bahkan Linde, yang memeluk suaminya dan menangis di bahunya. Secara keseluruhan, film pertama di dunia ini merupakan kesuksesan yang monumental, dan Departemen Propaganda akan terus memanfaatkan film sebagai sarana untuk memamerkan keagungan bangsa mereka, dan penguasanya. Bab 870 Jatuhnya Anangpur Bagian 1. Sebulan berlalu secepat datangnya, dan di timur, gelombang perang semakin meningkat. Dengan diproklamasikannya Pakta Pertahanan bersama melawan Kekaisaran Benggala dan kaisarnya yang haus darah, pasukan Benggala hanya memiliki satu pilihan untuk invasi awal mereka ke anak benua. Kaisar Asa, dengan fokus baru, dengan cepat menaklukkan sisa-sisa Burma yang tersisa, dan jauh di bawah perkiraan waktunya. Saat ini, ia sedang berdebat tentang siapa yang akan diserang terlebih dahulu, bersama para menterinya. Meskipun Kekaisaran Anangpur telah dengan bodohnya mengisolasi diri dari kerajaan-kerajaan India lainnya, dan akan menjadi wilayah yang paling mudah dianeksasi, keangkuhan Pandya dan sekutu-sekutunya telah membuat Kaisar Bengal murka. Sedemikian besarnya sehingga ia siap dan bersedia menghadapi tantangan yang diajukan kepadanya. Meskipun para penasihat Jepang yang dikirim untuk mengawasi kampanyenya sangat tidak setuju dengan rencana bodoh ini, salah satu dari mereka dengan cepat menunjukkan sudut pandangnya dengan nada agak tegas. Hanya orang bodoh yang akan bereaksi terhadap provokasi terang-terangan ini dengan invasi. Apalagi ketika ada domba lain yang lebih lezat untuk disembelih di barat. Kekaisaran Anangpur, karena dendam, telah mengisolasi diri dari tetangga mereka. Ini adalah kesempatan sempurna untuk merebut sebagian besar wilayah yang Anda klaim. Dengan sedikit usaha, Kekaisaran Anangpur akan tunduk kepada Anda, dan dari sana Anda dapat merekrut orang-orang mereka untuk bertugas di angkatan bersenjata Anda. Dengan begitu, Anda dapat melipat gandakan pasukan Anda, sehingga Anda lebih siap menghadapi perlawanan kecil apapun yang telah dibentuk koalisi untuk melawan Anda. Saya mohon Anda untuk mendengarkan akal sehat. Kaisar Asa hendak mengomel kepada para penasihat Jepangnya, yang selalu berusaha merongrong otoritasnya, ketika seorang utusan memasuki ruang perang Istana Benggala. Utusan itu tampak panik saat ia berlutut di hadapan Kaisar dan melaporkan berita terbaru yang telah diterimanya. Yang mulia, Kaisar Chandra Tomara dari Kekaisaran Anangpur ada di sini untuk menemui Anda.
Berita ini mengejutkan Asa dan para penasihat Jepangnya, dan sejujurnya, keduanya tidak tahu bagaimana harus bereaksi dengan tepat. Akhirnya, setelah beberapa saat hening yang canggung, Asa berdeham sebelum menyampaikan dekret kepada utusan itu. Kirim dia masuk. Sang utusan awalnya mengira bahwa mungkin ia salah dengar, namun setelah ragu sejenak, ia melihat tatapan tajam yang diarahkan kepadanya oleh Kaisar, lalu bergegas pergi untuk menjemput tamu terbaru Asa. Beberapa saat kemudian, Chandra Tomara muncul di ruangan itu. Ia tersenyum puas saat mendekati Kaisar Benggala, seolah-olah keduanya setara. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Kaisar Anangpur yang tak tahu malu itu bersikap seolah-olah mereka telah berteman baik sejak lama. Kaisar Asa, senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu. Setelah urusan yang menyebalkan itu dengan yang lain, aku telah mempertimbangkan posisiku dengan matang, dan telah memutuskan bahwa aku bersedia bersekutu denganmu. Aku hanya memintamu untuk berbicara dengan permaisuri Jepang atas namaku, agar aku dapat membuka perdagangan dengan kekaisarannya yang perkasa. Alis Asa berkerut mendengar omong kosong ini. Ia sungguh tidak tahu apakah pria itu sedang mengejeknya, atau apakah ia sungguh-sungguh dengan tawarannya. Setelah menenangkan diri sejenak, Asa menghampiri Chandra, menatap mata pria itu sebelum mengajukan pertanyaan sederhana. Apa untungnya aku bersekutu dengan kerajaan kecilmu yang menyedihkan ini? Terakhir kali aku memeriksa, Kekaisaran Anangpur sedang mengalami kemunduran, sedemikian rupa sehingga kaisarnya yang sebenarnya melarikan diri dari perbatasannya untuk menjalani kehidupan mewah di dalam Reich. Beri aku satu alasan kenapa aku tidak seharusnya menyuruhmu dijejerkan di dinding dan ditembak sekarang juga. Kau datang ke istanaku tanpa pemberitahuan, dan menuntutku untuk tidak hanya beraliansi denganmu, tapi juga berusaha keras agar kau terlihat baik di depan permaisuri Itami. Benar-benar berani. Chandra tidak gemetar ketakutan. Malah, ia menjadi agak marah. Mungkin ia tidak menyadari betapa kuatnya tentara Bengal setelah mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Jepang. Atau mungkin ia terlalu sombong untuk mengakui kebenaran. Bagaimanapun, tanggapannya menggelikan, namun penuh dengan penghinaan. Beraninya kau mengejek tanah leluhurku. Kalau saja mereka tidak menggulingkan Gurjara dan menyatukan wilayah barat laut menjadi kekaisaran yang perkasa, kau pasti sudah bicara bahasa Arab sekarang. Seharusnya kau menunjukkan rasa hormatmu padaku, sialan. Sangat marah dengan tanggapan ini, Asa tertawa terbahak-bahak sebelum menunjuk Chandra dan mengancamnya. Tahukah kau? Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan menyelamatkan Anangpur untuk penaklukan terakhirku. Atas ketidakhormatanmu yang begitu besar kepadaku kali ini, aku akan mengizinkanmu kembali ke tanah airmu hidup-hidup dan sehat, agar kau bisa duduk santai dan menyaksikan aku menyatukan seluruh anak benua di bawah panjiku. Dan ketika kau benar-benar sendirian, tanpa teman untuk diandalkan di saat kau membutuhkan, aku akan membakar kerajaan kecilmu yang remeh itu. Sejarah bangsamu yang dulu membanggakan akan selamanya dihapuskan dari bumi ini. Jadi, bersiaplah, jika kau bisa, karena suatu hari nanti kau akan merasakan murkaku. Para penjaga, usir orang bodoh ini. Setelah berkata demikian, para pengawal istana Bengal menyeret Kaisar Chandra Tomara menjauh dari pandangan Asa dan melemparkannya ke jalanan berlumpur. Meskipun Chandra murka, ia tak bisa berbuat apa-apa atas penghinaan tersebut. Ia hanya bisa mengutuk nama Asa, dan kembali ke tanah airnya dengan kepala tertunduk. Setelah Chandra diusir dari istana, Asa mengalihkan pandangannya ke peta yang terpampang di meja perangnya, dan memindahkan figur yang mewakili pasukannya ke posisi tetangga baratnya, Sungai Gangga. Dengan senyum ganas di wajahnya, ia mengumumkan niatnya dengan lantang. Kita akan memulai invasi kita di sini dan bergerak ke selatan hingga kita menaklukkan Pandya. Dari sana, kita akan terus bergerak ke utara hingga seluruh anak benua berada di bawah kendaliku. Mengenai Kekaisaran Anangpur, seperti yang dijanjikan, aku akan membakar habis peradaban mereka setelah aku mencaplok yang lainnya. Meskipun Asa tidak mengetahuinya, Jerman telah lama menempatkan mata-mata di istana Kaisar Bengal. Lebih tepatnya, mereka membayar para pelayan untuk memberitahu mereka tentang rencana Asa. Jadi, seorang pelayan muda telah mendengar semua yang dikatakan dalam pertemuan ini. Begitu giliran kerjanya selesai dan ia harus pulang malam itu, perempuan muda itu memasuki dermaga, di mana ia diam-diam bertemu dengan seorang pedagang Jerman. Pria itu memberinya sekantong koin perak sebagai imbalan atas informasi yang ia berikan dan mempersilakannya pergi. Setelah itu, ia menghubungi telegraf dan memberitahu tanah air bahwa perang di India akan segera dimulai. Yang lebih penting, agen itu melaporkan kepada tanah air bahwa Kekaisaran Anangpur telah terhindar dari amukan Asa, setidaknya untuk saat ini. Meskipun jika Reich menunggu terlalu lama, yang tersisa hanyalah reruntuhan untuk dikuasai. Maka, setelah satu percakapan sengit antara dua raja, kejatuhan Anangpur pun dimulai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.